1721 Lembah Kaki Sapi, Subscribe Penatua. Setelah setengah hari, kapal masih bergerak lamban. Itu perlahan turun sekarang, dan Hansen memastikan untuk melihat keluar jendela. Kapal itu sedang dalam proses pendaratan di dekat gunung. Saat mereka semakin dekat, Hansen melihat bahwa mereka mendarat di lembah. Namun, ketika Hansen melihat ke bawah, pemandangan aneh muncul di matanya. Lembah itu berbentuk seperti tapak kaki yang besar, dan gunung di dekatnya telah dipotong pada sudut 90 derajat. Lembah Kaki Sapi, ada xenogenik di sini. Long melihat keluar dan mengerutkan kening. Lama, kamu tahu tempat ini. Hansen memandang Long, Sutu dan Kun juga melakukannya. Long berkata, aku dulu tinggal di kota dekat Lembah Kaki Sapi, dan aku sering berkunjung ke sini. Legenda mengatakan seorang bangsawan pernah menunggangi seekor sapi hijau di sini, tetapi seorang xenogenik mencoba memprovokasi sang bangsawan. Bangsawan mengabaikan makhluk itu, dan sapi hijau menginjaknya. Xenogenik dan gunung hancur di bawah kukunya, sehingga membentuk lembah itu. Sang bangsawan melanjutkan perjalanannya, di atas sapi hijau, meninggalkan kabut ungu di belakangnya. Itu tetap di sana selama 3 hari. Petik 2. Beberapa penduduk desa percaya bahwa keberadaan bangsawan itu masih ada di sana dan bahwa xenogenik tidak akan pernah berani mendekat lagi. Banyak orang pindah ke dekat lembah, berkumpul di kota yang disebut Kota Kaki Sapi. Sepertinya bangsawan tidak bisa melindungi mereka lagi, mengingat xenogenik sekarang telah datang. Petik 2. Semua orang menghela nafas setelah mendengar cerita itu. Namun, menurut Hansen, ceritanya tampak aneh. Bangsawan yang disebutkan terdengar sangat akrab baginya. Itu terdengar seperti seseorang dari aliansi. Kapal berhenti di lembah, dan semua tentara turun dari pesawat dan berbaris di depannya. Senjata seperti senjata tidak akan berfungsi pada xenogenik, jadi mereka akan bergantung pada persenjataan jarak dekat. Selain armor geno mereka masing-masing diberi perisai dan pedang logam. Mereka memiliki pistol suar di pinggang mereka, tetapi senjata itu tidak dimaksudkan untuk menjadi senjata. Mereka untuk memberi sinyal setiap kali xenogenik ditemukan. Hansen akhirnya melihat bangsawan kelompok pemburu emas hitam sekarang juga. Dia berjalan menuju kapten. Dia adalah seorang pria parubaya KT, dan telinga serta ekornya berwarna kuning dan putih. Kapten menyebutnya sebagai Tuan Harimau. Kapten dan Mr. Tiger mengarahkan tim menuju kota terdekat. Sebelum Hansen mencapai pintu masuk, dia melihat beberapa mayat berserakan di sekitar lapangan. Mereka adalah penduduk kota yang telah meninggal. Mereka semua adalah KT, dan mereka semua adalah bagian yang mengerikan. Banyak yang kepalanya dipotong seluruhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah dan mengerikan. Hansen memeriksa luka mereka dan memutuskan bahwa mereka telah dibunuh oleh cakar sesuatu. Kucing 9 kehidupan mengatakan dia tidak diterima di alam semesta geno. Apakah dia seorang xenogenik? Mungkin. Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Namun, menurut Hansen, kucing tua tidak melakukan ini. Dia tampaknya tidak cukup bosan untuk menyerang penduduk desa secara acak, dan cakar itu tampak berbeda dari yang dia miliki. Ikuti dan pertahankan formasi. Kapten itu berteriak, mengantar mereka semua. Pemburu kuat xenogenix dan pembunuh tangguh. Kecuali kamu memiliki keuntungan, menemukan mereka tidak mungkin. Setelah memasuki kota, seluruh kelompok merinding. Darah, jeroan, dan anggota tubuh yang terputus ada di mana-mana. Kota itu adalah gambaran neraka yang jelek. Bahkan balita kecil pun terkoyak. Long berteriak dengan marah. Sutu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mencengkeram pedangnya erat-erat. Hansen sekarang bisa memahami ketidakberdayaan yang mungkin dirasakan orang biasa ketika diadu dengan xenogenik. Bahkan baju besi geno tidak bisa bertahan dari cakar mereka. Kemungkinan besar, hanya bangsawan yang bisa. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tuan Tiger membawa mereka melewati kota, tetapi mereka tidak dapat menemukan pelakunya. Dia berbicara kepada kapten, dan kapten memerintahkan kelompok tersebut untuk berpisah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, sehingga mereka dapat mencari ke berbagai arah. Tuan Tiger mengira xenogenik itu masih bersembunyi di lembah. Jika itu masalahnya, maka mereka harus membunuhnya. Sekarang adalah waktu ketika tentara seperti Hansen ikut bermain. Black Gold Group akan menggunakan dengusannya untuk mengeluarkan xenogenik, jadi Tuan Tiger bisa menjadi orang yang membunuhnya. Para prajurit bisa dikorbankan. Tim Hansen sedang mencari di barat daya. Mereka mempertahankan formasi, menahan perisai mereka ke samping. Perlahan-lahan mereka mendekati tempat yang ditentukan. Tidak ada tentara yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk yang lain. Perisai yang mereka gunakan sangat kuat, tapi itu hanya iturfif beberapa pukulan sebelum melanggar, paling banyak. Hansen mengeluarkan sarung tangan Raja Utara dan memasukkannya ke dalam sakunya. Armor mantra genonya tidak sekuat sarung tangan. Sarung tangan itu adalah senjata geno. Itu adalah item noble. Hansen mengira itu mungkin levelnya rendah, tapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Para prajurit terus berjalan melewati tempat-tempat kekerasan yang mengerikan, tetapi mereka tidak dapat diganggu oleh kekejaman itu.
Jika tidak, mereka akan berakhir seperti penduduk kota. Hansen sangat fokus, dan meskipun Dongsuan auranya tidak bisa pergi terlalu jauh, dia merasa dia lebih baik daripada prajurit lainnya. Pang! Mereka bergerak maju perlahan, tapi tiba-tiba ada tembakan dari utara. Angin membawa suara tembakan dan suara orang-orang yang berteriak. Menemukannya, semuanya menuju sektor barat laut. Komunikator terdengar dengan suara. Kapten mengakui, lalu memerintahkan kelompok itu untuk berbalik. Tapi tiba-tiba, Hansen berhenti. Dia mendeteksi bayangan melesat melalui gang, menuju ke Sutu. Sutu menghadap kapten, jadi dia tidak menyadari bayangan datang tepat untuknya. Cermat, Hansen berteriak. Dia berlari di depan Sutu, tetapi sudah terlambat untuk menarik pria itu pergi. Sebaliknya, Hansen mengirim tendangan ke punggung Sutu sebelum melompat sendiri. Bayangan hitam itu melewati Hansen dan Sutu, hampir menyentuh mereka. Ketika semua orang mendengarnya, wajah mereka berubah saat mereka berteriak, Xenogeneik. 1722 pertempuran pertama dengan Xenogeneik. Hansen mengenali apa yang dilihatnya. Dilihat dari penampilannya, itu adalah KT. Itu tampak seperti manusia, tetapi memiliki telinga kucing dan ekor kucing juga. Itu artinya itu adalah KT. Tapi itu berbeda dari orang KT lain yang pernah dilihat Hansen. Ia tidak memiliki baju besi Geno, dan kukunya memiliki panjang setengah kaki. Mereka seperti pedang, dan bersinar dengan warna biru fluorescen. Mata makhluk itu juga bersinar merah. Xenogeneik tidak berhenti setelah melewati Hansen dan Sutu, dan langsung menuju Long. Tangannya, masing-masing membawa 5 paku seperti belati, melintas ke arah kepala Long. Itu terlalu cepat, dan Long tidak punya waktu untuk menghindari serangan itu. Dia berteriak, mengangkat perisainya, dan memblokir serangan itu. Kaca. Paku-paku tajamnya melenyapkan perisai dan menembus langsung ke baju besi dan kulit Genonya, meninggalkannya dengan 5 luka sayatan yang mengeluarkan banyak darah. Untungnya, perisai itu telah menyerap sebagian besar kerusakan, dan serangan yang dia terima tidak seburuk yang seharusnya. Segera setelah itu, Xenogeneik berlaku untuk prajurit lain. Prajurit itu terlalu terkejut dan lupa menghindar. Kakinya gemetar saat Xenogeneik mendekat, sampai saat makhluk itu memusnahkan kepalanya dan mengecat sekitarnya dengan otaknya. Kembali. Pemimpin menembakkan senjatanya ke Xenogeneik. Saat peluru menghantam musuh, mereka bergerak ke arahnya seperti kembang api. Mereka bahkan tidak merusak kulitnya. Melaporkan. Xenogeneik ditemukan di barat daya. Pemimpin membocorkan laporannya ke teleponnya, sambil menembaki musuh. Xenogeneik bahkan tidak memperhatikan peluru. Dia baru saja melompat kembali ke Long, yang baru saja bangkit kembali. Wajah Long memutih. Sudah terlambat baginya untuk mengelak, dan dia tidak memiliki perisai. Dia mengangkat pedangnya dan membawanya ke tangan Xenogeneik. Tangan Xenogeneik itu meraih pedang. Makhluk itu dengan lembut menekannya, dan itu hancur. Namun, tangan makhluk itu bergerak maju untuk meraih kepala Long. Tidak ada tempat di mana Long bisa lari, dan dia membuang semua harapan. Dia mundur, ingin melarikan diri, tetapi dia jauh lebih lambat dari Xenogeneik. Menghindar adalah usaha yang sia-sia. Tepat saat tangan itu turun untuk menanam dirinya di wajah Long, sebuah kepalan yang dibungkus baju besi hitam muncul di atasnya. Itu meninju Xenogeneik tepat di pelipisnya, menjatuhkan makhluk itu. Pukulan itu tidak melukai Xenogeneik, tapi membebaskan Long. Dan ketika dia berbalik untuk melihat tinju penyelamat itu, dia menyadari itu adalah perbuatan yang tidak lain adalah Hansen. Long menatap Hansen dengan ekspresi yang rumit. Hansen juga terkejut dengan apa yang telah dia lakukan. Dia telah mengumpulkan semua kekuatan armor spell Geno-nya untuk memberikan pukulan itu. Dia meninju kepala Xenogeneik itu, tetapi yang dilakukannya hanyalah membuat makhluk itu kehilangan keseimbangan selama beberapa langkah. Armor Geno tidak sebanding dengan Xenogeneik. Xenogeneik memandang Hansen dan kemudian melompat ke arahnya. Itu sangat cepat, seperti bayangan. Lari, Sutu mengambil Long dan berteriak pada Hansen. Namun, Hansen tidak bisa lari dari musuh mereka. Bukannya Hansen berencana lari. Dia sangat tenang dan percaya diri, dan langkahnya selembut ular yang merayap. Dia menurunkan dirinya menjadi bentuk pertarungan yang indah. Kekuatan Xenogeneik lebih kuat dari Hansen, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa menyainginya. Kekuatan dan kecepatan Hansen tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang bisa dicapai di alam semesta Geno, tapi keterampilan bertarungnya adalah yang terbaik. Hansen mendorong gerakannya secara maksimal, membuat tubuhnya bob dan menenun, ke kiri dan ke kanan. Tidak ada yang bisa memprediksi kemana dia pergi. Xenogeneik mencoba untuk melompat dan menangkap Hansen, tetapi tidak bisa menyentuh dia. Sutu dan timnya membeku karena terkejut melihat tontonan itu. Meskipun makhluk itu hanya selangkah di belakang Hansen, dia sama sekali tidak ketakutan. Setiap gerakannya dibuat dengan ketenangan dan ketenangan mutlak, dan dia berhasil menghindari serangan Xenogeneik setiap saat. Agak sulit dipercaya. Kecepatan Hansen tidak terlalu jauh dari kecepatan Sutu, tapi masih cukup lambat dibandingkan dengan Xenogeneik.
Tapi dia bisa menghindari serangan Xenogeneik, dan Xenogeneik bahkan tidak bisa mengikis armornya. Itu sangat mengejutkan. Hansen menggunakan kemampuannya prediksi dan penilaian untuk memimpin musuh ke utara. Hansen tidak akan bisa membunuh makhluk keji itu dengan kekuatannya sendiri, jadi dia ingin menariknya ke Tuan Tiger. Mungkin bangsawan bisa menyingkirkannya. Para prajurit memiliki kamera, dan ketika kelompok Hansen diserang, mereka yang berada di CIC dapat melihat situasinya. Ada 2 Xenogenik. Apa yang kita lakukan? Tuan Tiger sudah berurusan dengan satu, dan kita tidak bisa berurusan dengan yang lain. Kita seharusnya mengundang Pak Alan. Dahi Komandan Guris berkeringat. Tunggu sebentar, ada seorang tentara yang memimpin Xenogenik pada jam 11, teriak seorang moderator. Komandan tidak percaya bahwa, tidak mungkin. Bagaimana seorang prajurit biasa bisa melakukan itu? Petik 2. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia terkejut. Tubuh prajurit itu bergerak ke kiri dan ke kanan, dan kamu dapat melihat bahwa dia tidak takut. Dia mengintimidasi untuk menonton. Xenogeneik mengejar pria itu, tidak bisa menyakitinya. Prajurit itu jelas sedang menuntunnya ke arah tertentu. Siapa prajurit itu? Komandan Guris membeku karena kagum. Hansen seperti seorang seniman. Dia belum pernah melihat seseorang bergerak dengan keanggunan dan ketangkasan seperti itu. Pak, namanya Hansen. Dia orang luar yang dibawa oleh Hartman, kata moderator. Orang luar yang mampu membuat bunga berbunyi tetapi gagal menjadi bangsawan. Komandan Guris bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, wajahnya berubah. Dia meraih telepon dan berkata, jangan menggambar Xenogenik ke jam 11, apakah kamu mendengarku? Jawab aku. Tuan Tiger sudah melawan Xenogenik, dan jika yang lain bergabung dalam pertarungan, dia akan berada dalam bahaya. Jika itu terjadi, operasi akan selesai. Bab 1723 membunuh seorang Xenogenik. Komandan, kemana aku harus memimpinnya? Hansen bertanya dengan tenang. Guris kaget karena suara yang didengarnya begitu santai. Dia menggonggong ke bawah, pergi ke tenggara dan belilah waktu untuk Tuan Tiger. Tunggu sampai Tuan Tiger bisa menyelesaikan berurusan dengan yang lain. Petik 2. Begitu dia mengatakannya, Guris menyadari bahwa itu adalah salah satu perintah teraneh yang pernah dia berikan. Aneh rasanya memberitahu seorang tentara untuk membuat Xenogeneik sibuk selama beberapa waktu. Orang-orang akan mengira dia gila karena mengeluarkan perintah seperti itu, tetapi dia tidak punya pilihan, mengingat keadaan. Tentu, tapi aku tidak bisa berjanji. Hansen setuju dan mengubah arah, memimpin binatang itu ke timur. Lakukan yang terbaik, nak. Guris mengertakkan gigi. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang seperti Hansen akan menunda Xenogeneik cukup lama untuk Mr. Tiger membunuh musuhnya sendiri dan bergerak untuk membantu. Dan ketika Guris meninjau situasi Tuan Tiger secara realistis, dia bahkan tidak yakin apakah bangsawan akan dapat melawan Xenogenik lain segera setelahnya. Dan itu hanya membuat situasinya semakin mengkhawatirkan. Hansen menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan Xenogeneik. Dia membawa Xenogenik itu ke tenggara seperti yang diinstruksikan, tapi dia tidak berencana menunggu Tuan Tiger menyelesaikan penanganan Xenogeniknya sendiri. Setelah melewati beberapa jalan berbeda, Hansen masuk ke dalam sebuah gedung. Dia dengan sengaja merusak kameranya dan komunikatornya untuk menghindari mata-mata yang mengintip dan menyembunyikan mereka dalam kegelapan. Saat Hansen memimpin Xenogeneik ke depan, dia telah meninju makhluk itu berkali-kali. Namun, tak satu pun dari pukulannya efektif. Xenogeneik tidak memiliki baju besi Geno, tapi jauh lebih kuat dari baju besi KT. Akibatnya, Hansen tidak bisa memberikan kerusakan apapun pada tubuh makhluk itu. Setelah Hansen menghindari serangan Xenogenik berikutnya, dia meletakkan sarung tangan di tangannya. Di aliansi, Hansen tidak dapat menggunakan sarung tangan Raja Utara saat mengenakan baju besi karena dia tidak memiliki baju besi Genonya sendiri. Sekarang dia telah menghasilkan set armornya sendiri, ini bukan lagi masalah. Jadi, Hansen bisa meletakkan sarung tangan di tangan kanannya dan membuatnya terlihat seperti tantangan. Hansen menghindari serangan Xenogeneik lainnya, memberikan serangan ke perut binatang itu seperti yang dia lakukan. Pang! Kepalanya mengenai perut, dan bergema seperti drum. Itu tidak merusak daging, tetapi Xenogeneik batuk darah. Itu tampak terluka hampir seketika. Bukan berarti serangan itu benar-benar memperlambatnya. Itu datang di Hansen dengan haus darah yang tak berkurang. Hansen bertarung dan jatuh kembali seperti yang dia lakukan, mundur ke tempat berlindung di gedung lain. Dia meninju Xenogeneik, yang tubuhnya menakutkan. Pada titik ini, Hansen harus meninju dengan sarung tangannya belasan kali. Dan sementara binatang itu mengeluarkan banyak darah, dia menolak untuk mati. Itu adalah musuh yang sangat kuat. Jika aku memiliki pedang yang tajam, aku bisa membunuh mereka semua, pikir Hansen, kesal karena dia tidak memiliki senjata Geno diri. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuh sarung tangan Raja Utara. Jika dia bisa, dia akan membunuh Xenogeneik dengan mudah. Hansen menghabiskan banyak energinya dalam pertarungan. Kekuatan alam semesta Geno terlalu kuat.
Pengecorannya yang berulang menghabiskan energinya pada tingkat yang mengkhawatirkan, dan Hansen melawan Xenogeneik dengan semua upaya dan energi yang bisa dia sisihkan. Tapi beberapa saat kemudian, dia merasa sangat lelah. Saat Hansen hendak menyerah dan mengambil jalan untuk membawa musuh kembali ke Tuan Tiger, dia merasakan sesuatu yang sangat panas di punggungnya. Itu adalah tato kucing 9 kehidupan, mendesis di punggungnya seperti merek baru. Hansen merasakan sakit yang luar biasa karena itu, tetapi tiba-tiba, kelelahannya menghilang. Kekuatan panas melonjak di dalam dirinya, dan sel-sel tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Itu membuat Hansen merasa seperti dia dipenuhi dengan kekuatan. Pang! Hansen menekan Xenogeneik itu lagi, mengirim makhluk itu terbang. Itu menabrak dinding beton dan meninggalkan lubang yang dalam di dalamnya. Xenogeneik jatuh ke lantai, darah mengalir. Tempat di dada makhluk yang telah menyentuh tangan Hansen itu hangus, seolah-olah binatang itu telah dicap oleh tinjunya yang membara. Hansen, tentu saja, senang tentang ini. Dia berlari ke depan dan memberikan pukulan Xenogeneik itu lagi. Dan di mana tinju berikutnya mendarat, seluruh tambalan kulit binatang itu menghitam. Hansen meninju lagi 3 kali, dan akhirnya, dadanya patah dan roboh. Yang tersisa hanyalah lubang hitam menganga tempat jantung dulu berada. Itu sudah mati. Baron Xenogeneik diburu, gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Mungkin itu karena dia telah meninggalkan tempat suci, tetapi aturannya sepertinya telah berubah sedikit. Pengumuman mulai semakin kabur. Saat Xenogeneik mati, panas di punggung Hansen memudar. Kondisinya kembali normal. Sebelum dia sempat memikirkan apa yang terjadi dengan tato itu, Hansen melompat ke makhluk itu dan mencabut 10 kukunya. Kuku adalah tempat benda itu bermutasi. Mungkin karena sudah mati, tubuh monster itu jauh lebih lemah. Hansen berhasil menghilangkan kuku biru tajam dengan mudah. Dan setelah Hansen mengambil 10 paku, tubuhnya menjadi jauh lebih lembut. Itu kembali terlihat hampir seperti KT normal. Kekuatan sebelumnya semuanya hilang. Saat Hansen bertanya-tanya bagaimana dia akan menangani tubuh itu mulai berkobar dan terbakar. Dengan cepat berubah menjadi abu, dan ketika angin bertiup, itu tersebar seperti debu di atas angin. Hansen membeku. Dia tidak tahu bahwa tato Nine Life Chat dapat memberinya kekuatan seperti itu. Aku perlu mencari tahu tentang apa keseluruhan bisnis kucing 9 kehidupan ini. Kucing tua memang mengatakan reputasinya buruk. Jika itu benar-benar terkenal, bagaimanapun, seharusnya mudah untuk mempelajari 1 atau 2 hal, pikir Hansen dalam hati. Hansen, jawab aku. Apa yang sedang terjadi? Guris telah melihat Hansen memasuki gedung, tetapi dia tidak melihat apa yang terjadi di sana. Dia ingin mengirim orang lain untuk memeriksa Hansen, tetapi tidak ada yang mau masuk karena fakta bahwa Hansen telah berhubungan dengan Xenogeneik. Tentara ditugaskan untuk menemukan Xenogeneik, bukan memburu mereka. Jika mereka tahu di mana Xenogeneik berada, mereka tidak akan mendekatinya. Namun, sebelum Guris menerima tanggapan, dia melihat seseorang keluar dari gedung. Itu adalah Hansen. Xenogeneik yang mengejarnya hilang. Bab 1724 menandatangani kontras baru. Di markas Black Gold Group, Hartman, Lena, Guris, Mr. Tiger, dan Alan semuanya menonton video. Video itu adalah pertemuan Hansen dengan Xenogeneik, dan penerbangan berikutnya ke gedung itu. Video tidak diambil dari satu sudut. Ada banyak sekali pandangan yang berbeda, jadi agak berantakan. Meski begitu, sangat mengesankan mereka yang sekarang menontonnya. Kecepatan dan kekuatan Hansen rata-rata untuk seorang prajurit baju besi Geno, tapi fakta bahwa dia bertahan begitu lama tanpa mengalami cedera bukanlah keajaiban. Apa yang kalian pikirkan? Usai menonton video tersebut, Hartman memandangi Guris, Mr. Tiger, dan Alan. Mr. Tiger dan Alan adalah Baron. Guris bukanlah seorang bangsawan, tapi dia masih sangat berbakat. Semuanya cukup memenuhi syarat untuk berbicara atas nama seluruh pasukan pemburu. Pria yang menarik. Kekuatan dan kecepatan yang ditampilkan adalah normal, begitu pula skill yang digunakan. Secara teoritis, setiap prajurit mungkin berhasil melakukan apa yang dia mampu lakukan. Fakta bahwa dia mampu menghindari Xenogeneik lagi dan lagi membuatnya tampak seolah-olah dia tak terkalahkan. Aku juga tidak berpikir itu keberuntungan. Dia harus memiliki sesuatu yang membuatnya jauh lebih baik daripada yang lain dan memungkinkan dia melakukan apa yang dia lakukan, kata Alan. Maksudmu, metode menghindari keberuntungan ini sebenarnya adalah sebuah keterampilan? Hartman bertanya, setelah berpikir lama. Tuan Tiger mempertimbangkan itu dan berkata, mungkin itu bukan keterampilan, tapi bisa jadi nalurinya. Semua makhluk memiliki naluri, dan mereka dapat berbeda dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Mungkin itu naluri rasnya. Petik 2. Hartman mengangguk dan bertanya pada Guris, bagaimana menurutmu? Aku pikir dia sangat berbeda, jawab Guris. Lebih spesifik, kata Hartman. Guris terdiam sedikit, dan menjawab, dia memberi aku kesan bahwa dia bukan orang baru dalam hal ini. Sepertinya dia telah melalui banyak hal, dan dia adalah seorang pejuang yang telah mengalami banyak skenario hidup dan mati.
Petik 2. Dia baru saja menghasilkan baju besi genonya, jadi seberapa banyak pengalaman yang mungkin dia miliki. Kamu melebih-lebihkan dia, kata Lena. Ini hanya opini aku, tentunya. Aku selalu bisa salah, kata Guris dingin. Manajer Hartman, jika kita bisa, aku ingin mempertahankan orang ini, kata Alan tiba-tiba. Mengapa? Hartman memandang Alan dengan ekspresi kaget. Alan tidak mudah meledak tiba-tiba. Dia pria yang menarik, dan dia mungkin berguna jika kita membiarkannya, kata Alan. Aku akan mempertimbangkannya, Hartman mengangguk. Pertarungan hari itu berakhir dengan Tuan Tiger membunuh Xenogeniknya. Hansen mengatakan Xenogenik mengejarnya ke gedung dan kemudian lari. Kemana perginya, dia tidak tahu. Guris dan Tuan Tiger memerintahkan seluruh peleton untuk menjelajahi seluruh lembah untuk mendapatkannya, tetapi ketika mereka tidak dapat menemukan Xenogenik lainnya, mereka kembali ke pangkalan. Suatu dan Long berterima kasih kepada Hansen. Hansen dengan cepat menjadi terkenal setelah hari itu, dan orang-orang memandangnya secara berbeda. Hansen tidak memikirkan apapun tentang apa yang baru saja dia alami. Dia telah mengalami yang jauh lebih buruk di masa lalu, jadi itu tidak berarti apa-apa. Hansen menghabiskan banyak waktu di internet setelah itu, tetapi dia tidak dapat menemukan banyak informasi tentang gen Xenogenik. Orang biasa tidak tahu apa-apa tentang mereka. Mereka dikumpulkan oleh kelas bangsawan dan kelas atas. Rakyat jelata tidak memiliki banyak informasi tentang masalah ini. Dan Hansen juga tidak dapat mempelajari apapun tentang kucing 9 kehidupan. Dia hanya bisa mengetahui bahwa kucing 9 kehidupan juga disebut binatang buas. Tapi informasi seputar binatang buas itu sangat kabur, dan dia tidak mempelajari apapun yang konkret tentang kucing 9 kehidupan. Hansen berencana menyingkirkan ke-10 cakar itu, tetapi sebelum dia siap, seseorang memanggilnya ke kantor manajer. Hansen pergi ke kantor Hartman, sesuatu yang biasa dia lakukan sekarang. Hartman tersenyum ketika dia mendongak. Hansen, ada kesalahpahaman. Tolong jangan khawatir tentang apa yang terjadi setelah kamu membuat baju besi kamu. Jika ada yang kamu inginkan, mohon jangan ragu untuk bertanya. Aku akan memuaskan semua keinginanmu. Petik 2. Tidak apa-apa, manajer keras. Katakan saja apa yang kamu inginkan, kata Hansen dengan dingin. Hartman mengangguk dan tersenyum. Langsung ke intinya, ini adalah kontrak yang bersedia diberikan grup kepada kamu. Jika kamu tidak keberatan, Anda dapat menandatanganinya dan menjadi anggota yang tepat dari grup berburu emas hitam. Petik 2. Hansen melihat kontrak, dan dia menemukan bahwa persyaratannya bagus. Dia akan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak daripada prajurit biasa. Manajer keras, menurut kontrak kami saat ini, aku tidak dapat membatalkan kontrak selama setahun penuh. Tapi aku ingat kontrak yang mengatakan aku harus diperlakukan seperti seorang bangsawan. Hansen meletakkan kontrak saat dia berbicara dengan Hartman. Hartman tertawa dan berkata, Saudara Han, kamu luar biasa. Aku ingin memberi kamu kontrak yang lebih baik, tetapi kamu tidak menjadi bangsawan. Itulah faktanya. Jika aku memberi kamu perlakuan yang sama seperti para bangsawan, mereka pasti akan mengatakan sesuatu. Kamu harus memahami ini. Petik 2. Jika memang seperti itu, maka aku bisa menolak menandatangani kontrak baru, kan? Kata Hansen dengan tenang. Wajah Hartman berubah, kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Han, aku hanya meminta kamu memikirkannya tentang itu. Kontrak ini sangat bagus. Prajurit biasa tidak akan pernah menerima kontrak seperti ini seumur hidup mereka. Petik 2. Oke, tapi aku bukan tentara biasa. Beri aku kontrak mulia, atau aku akan pergi. Keputusan ada di tangan kamu, kata Hansen. Hartman melihat bahwa Hansen telah mengambil keputusan. Tidak ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut, jadi dia berkata, baik. Kami akan menggunakan kontrak Nobel standar dengan kamu. Tapi aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Begitu aku memberikan kontrak ini kepada seseorang tanpa persenjataan Geno, ketua akan mulai memberi tekanan besar pada aku. Jadi, bagaimana kalau kontrak 10 tahun? Petik 2. Hansen terkejut. Dia tidak berpikir Hartman memiliki daya tarik untuk memberinya kontrak Nobel. 10 tahun itu terlalu lama. Hansen menggelengkan kepalanya. Kontrak terakhir yang dia tanda tangani hanya bertahan selama 1 tahun. 8 tahun, lalu, aku harus menderita begitu banyak tekanan, kata Hartman. Hansen terdiam, lalu berkata, paling lama 2 tahun. Baik, Hartman meminta Departemen Hukum menulis kontrak. Perjanjian 2 tahun bagi Hansen untuk diperlakukan seperti bangsawan, seperti Tuan Tiger. Tetapi ketika Hansen pergi, Hartman menghubungi nomor tertentu dan berkata, Kiao, aku memiliki kontrak 2 tahun. Kita bisa berdagang sekarang. Petik 2. Bab 1725 Kiao, subscribe Penatua. Hansen dengan cepat mengetahui bahwa Hartman meminjamkannya ke kelompok berburu bernama Wisat. Itu adalah tim yang sangat kecil. Itu dijalankan secara pribadi, juga, oleh pemilik bernama Kiao. Tim bukanlah perusahaan yang kuat,
dan anggota dan peralatan yang lebih rendah yang mereka gunakan adalah bukti akan hal itu. Hansen dipindahkan ke bagian barat kota bernama Grand. Dia diberitahu bahwa dia sedang dipinjamkan, tetapi itu lebih terlihat seperti penjualan. Kontrak Hansen sekarang ada di tangan tim ini, dan jika dia ingin keluar, butuh 2 tahun sebelum dia bisa mengakhiri kontrak. Hukum KT memastikan ini. Di kantor manajer Black Gold Group, Lena tertawa dan berkata, "Manajer keras, itu langkah bisnis yang bagus. Kamu menjual Hansen dengan harga bagus. Kamu bahkan mendapatkan kembali semua uang yang telah kamu investasikan padanya. Aku tidak dapat membayangkan mengapa Kiao sangat menginginkannya. Hansen bagus, tapi dia bukan seorang bangsawan. Tidak mungkin dia bisa membunuh Xenogenik. Dia menghabiskan begitu banyak uang untuk ini, dan biaya berkelanjutan untuk Hansen di tempat kerjanya. Sepertinya sangat bodoh." Petik 2. Hartman tersenyum dan berkata, "Dia harus melakukannya. Old Wei sudah mati, jadi tidak ada orang lain yang mendekati menjadi bangsawan di penyihir. Dan tidak ada bangsawan yang berakal yang siap pergi ke sana, dengan itu, tim praktis selesai." Entah bagaimana, dia mendengar tentang Hansen. Dia membayar sebanyak ini dengan semua atau tidak sama sekali. Dia menggunakan seseorang seperti Hansen sebagai taruhan terakhirnya. Itu menyedihkan. Lena tertawa. Meskipun Hansen bagus, dia tidak sebagus seorang bangsawan. Cara dia bertarung dengan Xenogenik sangat berbahaya. Jika dia melakukan satu langkah yang salah, dia akan terbunuh. Dia beruntung karena keberuntungan ada di pihaknya hari itu. Petik 2. Hansen mengucapkan selamat tinggal pada Suto, mengemasi barang-barangnya, dan meninggalkan pangkalan emas hitam. Di pintu keluar, ada mobil merah menunggu untuk menjemputnya. Saat Hansen mendekatinya, pintu terbuka. Seorang wanita berambut hitam dengan jaket dan sepatu putih melangkah keluar dari mobil. Dia berjalan tepat di depan Hansen. "Hei, aku Kiao. Aku adalah manajer dan pemimpin wisat. Kamu milik kami sekarang." Wanita itu mengulurkan tangannya. "Aku Hansen." Hansen menjabat tangannya. Kulitnya sangat halus dan lembut untuk disentuh. "Aku tahu, mengapa lagi aku harus berada di sini." Kiao kembali ke mobil dan menunjuk ke Hansen, berkata, "Ayo. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Ini akan menjadi sangat penting bagi kami. Mungkin ini adalah awal yang sederhana dari masa depan yang cerah dan makmur bagi kami berdua." Petik 2. Masa depan kita. Hansen meliriknya, sedikit aneh. Setelah Hansen masuk ke mobil, Kiao membawanya pergi dari Black Gold Group. Dia mengantar mereka ke West City. "Mengapa kamu membeli aku?" Hansen tidak bisa membantu tetapi bertanya saat mereka mengemudi. Gajinya sama dengan seorang bangsawan, dan dia pasti harus membayar banyak uang kepada Black Gold. Hartman sudah membayar banyak untuk Hansen, tetapi Kiao telah menghabiskan lebih banyak lagi. Hansen mengira seluruh situasi tampak agak sulit dipercaya. Untuk semua maksud dan tujuan, membelinya adalah langkah bisnis yang mengerikan. Tentu saja, dengan kemampuan Hansen dan item rahasia yang dimilikinya, ini mungkin berhasil dengan baik untuk Kiao. Hartman telah gagal dalam membiarkannya pergi. Kiao tidak bertele-tele. "Sejujurnya, aku tidak punya pilihan. Harga yang bisa aku bayar adalah sesuatu yang tidak ada nobel yang mau menerimanya." Hansen tersentak. Dia sangat langsung. "Lance dan Guris merekomendasikan kamu, dan aku juga meneliti cara kamu melawan Xenogenik. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk meminjammu," jelas Kiao. "Petugas Lan." Hansen kaget mendengarnya. Kiao tersenyum dan berkata, "Dia adalah teman baikku. Dia bilang kamu orang yang baik." Petik 2. "Kalau begitu aku harus berterima kasih padanya." Hansen tersenyum. "Tapi kamu harus tahu bahwa meskipun aku dapat membuat Xenogenik tetap sibuk, aku tidak dapat membunuh mereka. Itulah mengapa aku perlu menunjukkan sesuatu padamu." Kiao tampak bersemangat. "Apa itu?" Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu akan tahu." Kiao tidak menjawab secara langsung kali ini, tapi dia terlihat percaya diri. Mobil itu membawa mereka ke sebuah rumah besar. Kiao keluar dan menyuruh Hansen mengikutinya. Mereka berdua memasuki rumah, lalu Kiao membawa Hansen ke kamar di lantai 2. Ruangan itu sangat tua, dan itu pasti sudah lama dibangun. Kiao berjalan ke perapian dan berjongkok. Dia memasukkan kepalanya ke dalam dan mencari-cari sebentar, lalu dia mundur. Dia sekarang tertutup jelaga, event wajahnya. Tapi dia tetap terlihat sangat serius, meski penampilannya lucu. Hansen melihat tangannya sekarang berisi kotak persegi panjang. Tampaknya itu terbuat dari logam. Mungkin sudah terbakar terlalu lama, tapi warnanya hitam seperti jelaga. Tampak seperti baru saja ditarik dari bak tinta. Kiao meletakkannya di atas meja dan menyeka tangannya. Dia menarik 2 kontrak dan berkata, "Tanda tangani kontrak ini dan kamu dapat menggunakan kotak itu." "Apa yang ada di dalam?" Hansen bertanya, melihat kotak itu. "Buka." Kiao melempar kunci Hansen. Hansen mengambil kuncinya dan mengangkat tutup kotak. Itu agak berat. Hansen membuka kotak itu dan melihat belati di dalamnya. Itu memiliki pegangan, dan semuanya panjangnya sekitar 1 kaki.
Itu memiliki selubung, yang juga terbuat dari logam. Itu dihiasi dengan beberapa hiasan kulit tambahan, tetapi Hansen tidak tahu dari makhluk apa kulit itu berasal. Itu tampak seperti kulit ular, tapi sedikit lebih tebal. Bila belati itu melengkung seperti tanduk sapi. Warnanya hitam dan setengah transparan. Itu terlihat sangat bagus. Hansen mengeluarkannya dari kotak dan melihat ke arah Kiao. Kiao mengangguk, dan dia menarik belati dari sarungnya. Bilahnya sama dengan gagangnya, hanya saja itu lebih transparan. Ujung belati hampir tidak terlihat. Tidak ada warna, tapi itu memecah cahaya seperti berlian. Itu diciptakan oleh badak xenogenik kelas Baron. Ini sangat kuat, bahkan tentara armor Geno bisa menembus daging xenogenik dengan ini. Kelas xenogenik Baron, tentu saja, kata Kiao, menatap Hansen. Bab 1726 Bahan Xenogenik. Sekarang Hansen mengerti mengapa Kiao membelinya. Dengan belati itu, kamu dapat membunuh xenogenik meskipun kamu bukan seorang bangsawan. Tetap saja, itu tidak akan berhasil jika diberikan kepada prajurit biasa. Mereka tidak memiliki kecepatan dan kekuatan fisik untuk menandingi xenogenik, dan mereka kemungkinan besar akan terbunuh sebelum mendapatkan kesempatan untuk menggunakan senjata itu. Kiao pasti telah mempelajari pertarungan antara Hansen dan xenogenik dan memutuskan bahwa dia cukup mampu untuk menggunakan belati secara efektif. Itu adalah alasan mengapa dia membelinya. Jadi potongan xenogenik bisa menjadi persenjataan. Hansen bertanya sambil memainkan belati tanduk badak. Ada banyak bahan xenogenik yang berbeda, dan sebagian besar dapat digunakan untuk membuat senjata, jawab Kiao tanpa harus berpikir. Bisakah kita memakannya? Hansen tersenyum, seolah sedang bercanda. Kiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengar tentang bahan xenogenik yang bisa dimakan. Dan siapa yang mau? Gen yang tidak stabil dapat memengaruhi gen seluruh tubuh kamu. Kebanyakan orang biasa bahkan tidak bisa mencernanya. Namun, beberapa bahan xenogenik dapat digunakan untuk pengobatan. Petik 2. Hansen bingung saat mendengar itu. Jika tidak ada yang bisa mengkonsumsi gen xenogenik, bagaimana dia bisa? Dan bahan-bahan itu meleleh melalui proses perebusan sederhana. Hansen ingin melihat apakah dia bisa memasak belati badak dan memakannya. Sayangnya, dia tahu itu bukan miliknya, jadi dia mengesampingkan gagasan itu. Dia melihat kontrak yang diberikan Kiao padanya, dan salah satu syarat mengatakan bahwa belati akan dipinjamkan kepadanya selama waktunya di Wizard. Jika dia meninggalkan tim, dia harus mengembalikannya. Hansen menandatanganinya tanpa ragu-ragu. Dia harus bekerja dengan Wizard selama 2 tahun berikutnya, dan untuk saat ini, senjata itu sempurna. Hanya setelah Hansen menjadi bagian dari penyihir, dia menyadari tim itu sangat buruk. Basis pelatihan telah dijual, dan rumah tua bobrok tempat mereka berdiri telah menjadi basis baru mereka. Hanya itu yang dimiliki Kiao. Dan satu-satunya anggota tim yang merupakan wanita tua yang membesarkan Kiao. Dia bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, sebagian besar waktu. Itu berarti satu-satunya anggota asli dari Wizard adalah Hansen dan Kiao. Bisakah kita berdua membunuh xenogenik? Hansen bertanya. Mereka tidak punya siapa-siapa untuk membantu mereka, jadi ada masalah untuk menemukan xenogenik. Bahkan jika mereka tahu di mana seseorang berada, mereka mungkin tidak bisa memaksanya keluar. Xenogenik lebih cepat dari makhluk biasa, dan mereka sangat pandai bersembunyi. Itulah mengapa sebagian besar tim menggunakan begitu banyak orang untuk memburu mereka. Aku telah memikirkan tentang ini. Xenogenik itu jahat, tetapi mereka tidak akan mengambil risiko apapun kecuali mereka percaya diri. Jika seorang bangsawan sedang berburu mereka, ada kemungkinan mereka tidak akan berani menyerang. Kamu berbeda, bagaimanapun, kamu bukan seorang bangsawan, dan ada kemungkinan besar mereka menikmati kesempatan untuk mencoba menyerang kamu. Sebelum Kiao bisa menyelesaikannya, Hansen mengerti apa yang dia maksud. Hansen merosotkan bahunya, sumber daya apa yang aku perlukan untuk memanen untuk produksi senjata? Kamu membutuhkan bahan yang tepat, dan kamu harus menemukan seorang ahli untuk memalsukannya untuk kamu. Mereka sulit diproduksi, jadi kamu perlu meminta jasa profesional sejati. Jika tidak, senjata yang kamu buat mungkin tidak berfungsi dengan baik. Aku mendengar 30% adalah persentase biasa untuk sukses dalam menempa, karena ketidakstabilan sumber daya dasar. Ayah aku menggunakan banyak sumber daya selama bertahun-tahun dalam upaya menempa, tetapi dia hanya berhasil membuat belati ini dengan sukses, kata Kiao. Kapan kita harus berburu? Hansen bertanya, karena dia membutuhkan gen xenogenik sekarang. Aku telah mencari xenogenik. Untuk saat ini, kamu harus istirahat. Aku akan segera menemukan kita. Kiao mengantar Hansen ke sebuah ruangan yang akan menjadi tempat pribadinya. Tempat ini tidak terlalu buruk. Setidaknya itu lebih baik dari Black Gold. Hansen merasa puas. Meskipun dia perlu berbagi setengah dari hadiahnya dengan Kiao, Kiao melakukan semua latihan mental yang berat. Mencari informasi dan mencari laporan adalah apa yang dia lakukan, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Hansen. Tanpa bantuan dalam masalah seperti itu, Hansen tidak akan bisa menemukan dirinya sendiri.
Dan jika dia tidak dapat menemukan Xenogenik, dia tidak dapat membunuh Xenogenik. Dan Kiao telah memberinya belati tanduk badak juga. Sekarang Hansen bisa membunuh Xenogenik dengan lebih mudah. Lebih dari hak untuk memberinya setengah dari hasil jarahan. Kucing 9 kehidupan adalah jadi kewajiban, karena tidak selalu berhasil. Dia tidak bisa percaya padanya setelah membunuh Xenogenik. Hansen telah mencoba untuk mengaktifkan tato kucing 9 kehidupan lagi tapi tidak bisa. Ketika Kiao meninggalkannya untuk menetap, Hansen mengunci pintu dan memastikan tidak ada yang melihat sebelum dia mengeluarkan potnya. Dia memasukkan 10 cakar logam biru ke dalam, untuk memasaknya. Hari kedua, ketika Hansen membuka panci, dia harus menahan hidungnya. Air di dalam panci telah berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti tinta biru yang berputar-putar. Baunya menyengat. Hansen menggunakan sendoknya untuk mengaduknya, dan dia melihat semua paku telah meleleh. Aneh, jika bahan Xenogenik bisa meleleh dengan mudah, orang-orang di sini harus tahu. Tidak mungkin mereka bisa digunakan sebagai senjata. Ada yang pasti salah dengan semua ini, tapi apa tepatnya itu, aku tidak bisa katakan. Hansen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang aneh dengan panci atau airnya, jadi masalahnya terletak pada Hansen. Tapi Hansen tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk menyebabkan bahan berubah sedemikian rupa. Hansen meminum jus biru, dan dia segera menyadari betapa berbedanya dengan jus tulang. Itu bahkan tidak panas, sebenarnya dingin. Rasanya seperti dia membekukan tulangnya sendiri saat meminumnya. Mengkonsumsi gen Baron Xenogenik, Baron Jin plus 1. Kepala Hansen mulai mengeluarkan kabut putih. Rambut dan alisnya tertutup lapisan es yang tebal, dan giginya mulai bergerak. Hansen harus menggunakan skill selama lebih dari 1 jam untuk pulih. 10 paku hanya memberinya 1 gen, jadi Hansen mengerutkan kening. Tampaknya tidak masalah seberapa banyak bahan yang dikonsumsi. Dia tinggal di sana selama 2 hari berikutnya, dan akhirnya, Kiao memanggil Hansen dengan sebuah misi. Ketika Hansen memasuki mobil berikutnya, Lance berada di kursi penumpang. Hansen, kita bertemu lagi. Lance tersenyum. Petugas Lan, kenapa kamu di sini? Apakah kamu bagian dari misi ini? Hansen bertanya. Lance tersenyum dan berkata, ingat Xenogenik yang membunuh para pekerja pabrik. Kalian akan membunuhnya. Kuharap kau tidak mati. Petik 2. Jadi kewajiban, karena tidak selalu berhasil. Dia tidak bisa percaya padanya setelah membunuh Xenogenik. Hansen telah mencoba untuk mengaktifkan tato kucing 9 kehidupan lagi tapi tidak bisa. Ketika Kiao meninggalkannya untuk menetap, Hansen mengunci pintu dan memastikan tidak ada yang melihat sebelum dia mengeluarkan potnya. Dia memasukkan 10 cakar logam biru ke dalam, untuk memasaknya. Hari kedua, ketika Hansen membuka panci, dia harus menahan hidungnya. Air di dalam panci telah berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti tinta biru yang berputar-putar. Baunya menyengat. Hansen menggunakan sendoknya untuk mengaduknya, dan dia melihat semua paku telah meleleh. Aneh, jika bahan Xenogenik bisa meleleh dengan mudah, orang-orang di sini harus tahu. Tidak mungkin mereka bisa digunakan sebagai senjata. Ada yang pasti salah dengan semua ini, tapi apa tepatnya itu, aku tidak bisa katakan. Hansen mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang aneh dengan panci atau airnya, jadi masalahnya terletak pada Hansen. Tapi Hansen tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk menyebabkan bahan berubah sedemikian rupa. Hansen meminum jus biru, dan dia segera menyadari betapa berbedanya dengan jus tulang. Itu bahkan tidak panas, sebenarnya dingin. Rasanya seperti dia membekukan tulangnya sendiri saat meminumnya. Mengkonsumsi gen Baron Xenogenik, Baron Jin plus 1. Kepala Hansen mulai mengeluarkan kabut putih. Rambut dan alisnya tertutup lapisan es yang tebal, dan giginya mulai bergerak. Hansen harus menggunakan skill selama lebih dari 1 jam untuk pulih. 10 paku hanya memberinya 1 gen, jadi Hansen mengerutkan kening. Tampaknya tidak masalah seberapa banyak bahan yang dikonsumsi. Dia tinggal di sana selama 2 hari berikutnya, dan akhirnya, Kiao memanggil Hansen dengan sebuah misi. Ketika Hansen memasuki mobil berikutnya, Lance berada di kursi penumpang. Hansen, kita bertemu lagi. Lance tersenyum. Petugas Lan, kenapa kamu di sini? Apakah kamu bagian dari misi ini? Hansen bertanya. Lance tersenyum dan berkata, ingat Xenogenik yang membunuh para pekerja pabrik. Kalian akan membunuhnya. Kuharap kau tidak mati. Petik 2. Bab 1727 Siapa yang menuai manfaat? Klakson kereta memecahkan udara, sementara pesawat yang kuat terbang melintasi langit di atas. Hansen sedikit bingung saat membicarakan teknologi KT. Kamu bisa melihat kereta uap tua, tetapi kamu juga bisa melihat pesawat berbahan bakar nuklir. Beberapa orang bahkan menunggangi makhluk di jalan. Sungguh membingungkan menyaksikan perpaduan hebat teknologi yang hidup berdampingan. Hansen menjelajahi internet untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah KT. Dia tahu KT tidak berkembang dengan baik karena mereka telah diserang beberapa kali, dan sebagian besar teknologi mereka adalah sisa dari budaya lain.
Itu adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada perpaduan berbagai teknologi. Orang-orang KT hanya memiliki kebebasan selama beberapa lusin tahun. Belum lama ini mereka diperintah oleh orang luar. Mobil Ladybug merah Kiao berhenti sebelum pabrik ditinggalkan. Wajah Kiao dan Lan menjadi gelap. Sebuah truk besar diparkir di depan pabrik, dan beberapa pesawat terbang mengelilingi wilayah udara. Sepertinya seseorang telah mengalahkan mereka di sana. Ini grup emas hitam. Kiao melihat simbol di truk dan mengerutkan kening. Lan mengerutkan kening dan berkata, aneh. Kenapa mereka di sini? Tidak ada orang lain yang harus tahu, kecuali anggota keamanan. Petik 2. Kiao tampak kecewa dan berkata, dengan kekuatan Black Gold, tidak mengherankan jika mereka dapat mengambil informasi seperti ini. Saat mereka membahas ini, dua orang turun dari truk lapis baja dan mendekati mereka. Hansen menyadari bahwa sosok yang mendekat bukanlah orang asing. Itu adalah Hartman dan sekretarisnya, Lena. Hartman berjalan ke mobil dan mengetuk jendela. Kiao menurunkan kaca jendela, dan dengan wajah sombong, Hartman segera berkata, Kiao, apakah kamu tertarik dengan Xenogeneik di sini? Sayang sekali kamu terlambat. Petik 2. Setelah itu, Hartman melirik Hansen tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tapi, sepertinya kamu tidak mendapatkan apa yang kamu cari. Itu artinya belum terlambat. Maaf, kami sedang terburu-buru. Tidak bisa bicara. Kiao menyalakan mobil dan melewati truk itu. Hartman tidak mencoba menghentikan mereka. Dia hanya melihat ke mobil dan tertawa. Mereka nyata. Kiao benar-benar berpikir bahwa Hansen memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh seorang Xenogenik. Petik 2. Seperti yang dia katakan, mereka terburu-buru. Orang yang putus asa akan melakukan apa saja. Lena juga tertawa. Hartman menggelengkan kepalanya dan kembali ke truk lapis baja. Guris ada di dalam memimpin operasi. Lan mengamati para prajurit yang berada di sekitar, dan hatinya tenggelam. Sepertinya kita tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun. Black Gold mempekerjakan terlalu banyak tentara. Dia akan menemukannya sebelum kita menemukannya. Petik 2. Mungkin tidak, dan mungkin itu hal yang baik. Mata Kiao menjadi cerah, dan dia mempercepat. Silakan duduk, kami akan menemukan Xenogeneik. Petik 2. Mobil itu menendang debu sambil melaju kencang. Bagaimana Kiao tahu kemana harus pergi? Lena bertanya dengan heran. Dia mengawasi mobil melalui kamera Black Gold. Kiao adalah wanita yang cerdas. Meskipun aku mencoba memposisikan tentara aku untuk menyesatkannya, dia masih menemukannya. Mereka menggunakan kami untuk menemukan Xenogeneik, kata Guris. Hartman berkata dengan dingin, tidak apa-apa. Biarkan mereka pergi dulu. Beritahu Tuan Tiger untuk menunggu di luar daripada masuk. Petik 2. Guris mengerutkan kening dan berkata, manajer keras, akan sangat bagus untuk mendapatkan pembunuhan yang mudah. Tapi Kiao dan Hansen bukanlah ancaman yang harus kita anggap sederhana. Petik 2. Komandan Guris, kamu terlalu khawatir. Bahkan jika kita memberi mereka Xenogeneik di piring, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Biarkan mereka menjadi pion kita untuk memikat Xenogeneik ini. Lebih baik tidak mengorbankan tentara kita sendiri, kata Lena. Lakukan apa yang aku katakan. Dengan Mr. Tiger di sini, Xenogeneik tidak akan muncul dengan sendirinya. Lebih baik membiarkan mereka mati daripada tentara kita, kata Hartman. Guris tidak menanggapi lebih jauh. Dia menyampaikan rencananya kepada tim dan Pak Tiger. Kiao, apakah kamu yakin ini jalannya? Orang-orang Black Gold tidak ada di sini. Lan mengamati sekeliling dengan cepat. Pasti di sini. Kebohongan kecil mereka tidak membodohiku. Kiao juga melihat sekeliling, sambil menambah kecepatan. Mobil itu meninggalkan awan debu besar di belakang mereka. Selain pabrik yang terbengkalai di daerah itu, ada juga tambang yang tutup. Mereka mengendarai mobil ke dalam. Pang! Mereka baru saja masuk ketika suara keras terdengar di atas mereka. Langit-langitnya Kevin masuk, hampir menghancurkan bagian belakang mobil. Kiao dan Lan berada di depan mobil. Mereka membuka pintu dan keluar. Mereka mendongak dan melihat seekor kera berambut perak setinggi 3 meter jatuh di atas atap mobil. Itu melompat-lompat berulang kali, menghancurkan mobil Ladybug. Tangki bahan bakar akhirnya pecah dan meledak, tetapi ledakan itu bahkan tidak menghanguskan bulu binatang itu. Kiao dan Lan sangat mengkhawatirkan Hansen, karena dia masih di belakang mobil. Dan di tengah serangan itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi padanya. Hentakan yang bagus. Biarkan Tuan Tiger menyerang. Hartman telah menyaksikan apa yang terjadi melalui kamera drone. Dia tertawa lepas. Tuan Tiger, kami telah mengunci target. Kamu bisa pergi sekarang. Guris memberitahu Tuan Tiger. Mereka memastikan bahwa kera besar berwarna perak ada di dalam tambang. Beberapa tentara telah pergi ke sana sebelumnya untuk memeriksa tempat itu, tetapi semua kontak dengan mereka telah hilang. Mereka belum ditemukan. Sekarang Hansen telah membantu mereka dengan memikat Xenogeneik ke dalam tindakan. Dan sekarang setelah itu dalam pandangan mereka, Tuan Tiger sedang berlari. Dia hanya 1 mil jauhnya. Hartman masih tertawa, mengamati medan perang.
Dia mencintai tidak lebih dari mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Qiao dan Lance kemudian melihat Han Sen keluar dari apa yang tersisa dari mobil. Itu memberi mereka perasaan aman. Melihatnya muncul dalam keadaan utuh cukup melegakan. Kera perak melihat Han Sen dan meraih reruntuhan mobil. Dia melemparkannya ke Han Sen. Han Sen bergerak cepat, menghindari mobil. Mobil itu terbalik dari ujung ke ujung sampai dihentikan oleh sebuah gudang, yang segera runtuh. Kera perak meraung dan melompat ke arah Han Sen dengan kecepatan yang membutakan. Han Sen pergi ke depan, ke kanan menuju kera. Matanya tenang seperti air sumur. Belati tanduk badak ada di tangannya, tetapi dia tidak menghunusnya. Tangan kanannya menggenggam pegangan saat dia mencari kera. Nak, ini mangsaku. Tuan Tiger sudah berada di tambang, terdengar bersemangat. Bab 1728 Aku ingin orang ini. Hartman dan Lena tampak seperti sedang menonton film. Sampai Xenogeneik terbunuh, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjatuhkan binatang itu. Mereka tidak mengira Han Sen bisa membunuh Xenogeneik, dan dia benar-benar membantu mereka mengeluarkannya. Dia sangat baik. Hartman bahkan menyalakan sebatang rokok untuk menikmati apa yang akan terjadi selanjutnya. Qiao dan Lance memandang Han Sen dan kera perak, berharap prajurit yang dia pilih akan dapat menangani makhluk itu. Meskipun Tuan Tiger telah bergabung, masih ada kemungkinan Han Sen bisa membunuh. Mr. Tiger meraung saat dia berlari, memegang pedang kepala harimau. Dia mengangkatnya saat dia berlari ke kera itu. Dia cukup jauh dari makhluk itu, dan sebelum dia mencapai musuh, Han Sen sudah berlari melewati kera tersebut. Ketika Han Sen melewati makhluk itu, ada seberkas cahaya di leher kera itu. Itu sangat kecil sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Setelah dia melewatinya, Han Sen berhenti beberapa langkah kemudian. Kera besar itu dengan cepat berbalik dan menatap Han Sen dengan marah. Ia ingin mengaum lagi. Tapi ketika dia membuka mulutnya, dia hanya mengeluarkan suara sedetik. Mata merahnya terbuka lebar, saat lehernya tiba-tiba terbelah, darah mengalir seperti air mancur. Kera perak mencengkeram lehernya yang terpotong dan jatuh ke tanah saat darah mulai menggenang dan berlarian. Setelah beberapa saat menggeliat, binatang itu terbaring diam. Tuan Tiger hanya berjarak 20 meter dari kera ketika dia mulai melambat. Dia tidak percaya apa yang dia saksikan. Kera itu berada di tanah, mengeluarkan banyak darah. Qiao dan Lance memandang dengan tidak percaya, tetap diam dalam ketegangan. Di dalam truk lapis baja, mata Guris bersinar. Hartman dan Lena sama sekali tidak tersenyum, tetapi mata mereka terbuka lebar, menatap monitor. Mereka diperbaiki di sana, tidak bergerak. Baru setelah rokoknya dibakar cukup rendah untuk menghanguskan tangan Hartman, dia berubah. Rasa sakit itu membuatnya berhenti. Dia membuang sisa-sisa itu, dan dengan tatapan muram, dia bertanya dengan putus asa, bagaimana itu mungkin? Baron Xenogeneik diburu, gen Xenogeneik ditemukan. Jiwa binatang Xenogeneik diperoleh. Petik 2. Ketika Han Sen mendengar pengumuman itu, dia tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa membunuh seorang Xenogeneik bisa memberinya jiwa binatang buas. Pekerjaan yang baik. Sebelum Han Sen dapat memeriksa jiwa binatang buas, Qiao dan Lan semaju untuk memujinya dengan sembarangan. Qiao memiliki kepercayaan pada Han Sen, dan dia menaruh harapan pada kemampuannya. Tapi dia masih belum terbiasa dengan Han Sen, dan penampilannya membuatnya percaya dia sedang bermimpi. Lance memandang Han Sen dengan penuh semangat. Dia tidak memiliki persenjataan Geno, tapi dia sangat senang melihat Han Sen tampil dengan sangat baik. Kemudian Mr. Tiger mendekat. Wajah Qiao berubah saat dia bergerak untuk memblokirnya. Dia melambaikan teleponnya dan berkata, Tuan Tiger, cukup jelas pemiliknya. Aku sudah mengirim video ke situs resmi. Video ini sudah diunggah, jadi silakan pergi. Petik 2. Tuan Tiger tertawa dan berkata, aku bukan tipe orang yang akan mencoba sesuatu yang begitu murah. Tuan Tiger memandang Han Sen dan memberinya acungan jempol. Itu bagus. Terima kasih, Tuan Tiger. Jika kita punya waktu, kita harus mengobrol tentang keterampilan pedang bersama. Han Sen mungkin tidak menyukai Hartman, tetapi itu tidak berarti dia tidak menyukai semua orang yang termasuk dalam grup emas hitam. Hartman tidak mewakili individu dalam pekerjaannya. Kedengarannya bagus. Beri aku nomor kamu, dan aku akan menelepon kamu kapan-kapan, kata Tuan Tiger. Han Sen memberinya nomor teleponnya. Tuan Tiger kemudian melihat ke tubuh kera perak. Setelah itu, dia melihat ke mobil Qiao yang rusak, tertawa, dan berkata, tidak ada orang lain di daerah itu, tapi aku bisa memberi kamu tumpangan keluar dari sini. Di ruang pertemuan Black Gold Group, video Han Sen membantai kera diputar berulang kali. Itu melambat, pada putaran pemutaran yang terus-menerus. Hartman, Lena, Guris, Mr. Tiger, dan Alan semuanya ada bersama-sama. Ada juga seorang pria muda di kursi pembawa acara. Pria muda itu memperhatikan, sementara semua orang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka baru saja menonton video bersamanya. Akhirnya, pemuda itu menghentikan video itu. Dia memandang Hartman dan dengan tenang berkata,
Manajer keras, apakah orang ini Once anggota tim berburu emas hitam? Petik 2. Hartman mulai berkeringat dingin, dan dia berkata, guru ketiga, orang ini gagal menjadi seorang bangsawan. Kiao menawarkan harga yang pantas, jadi. Petik 2. Aku ingin orang ini, kata guru ketiga. Dia berdiri. Aku akan bergabung dengan pertemuan berikutnya. Aku akan kembali setengah bulan, saat aku kembali, aku akan melihatnya berdiri di depanku. Petik 2. Setelah itu, tuan ketiga pergi bersama rakyatnya. Hartman duduk di kursi, ekspresinya tampak mengerikan. Manajer keras, kamu dalam masalah. Guris menepuk pundaknya. Kamu mengakuisisi Hansen, tapi kemudian kamu pergi dan menjualnya. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Mr. Tiger mengejek Hartman, dan bahkan dia tidak senang dengan fakta bahwa Hartman tanpa malu-malu menjual Hansen. Mengapa kita tidak membelinya kembali? Dengan kekuatan Black Gold, kami dapat menjamin kembalinya dia. Dia hanyalah orang biasa yang memegang senjata xenogenik. Aku tidak begitu yakin apa yang menurut tuan ketiga dilihatnya dalam dirinya. Lena mengangkat bibirnya sambil menyeringai. Diam, sebelum Mr. Tiger dapat berbicara lagi, Hartman menghentikan Lena. Hartman bukanlah wanita bertubuh besar tanpa otak, dia adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu apa yang dilihat Master ketiga dalam penampilan Hansen. Dia tahu senjata itu bukan satu-satunya benda yang digunakan Hansen. Dia telah menyinggung Hansen berkali-kali, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan kembali Hansen. Tapi dia harus berkomitmen pada perintah yang diberikan kepadanya oleh guru ketiga. Dia bahkan tidak ingin memikirkan konsekuensi kegagalan. Hartman tampak sangat gugup. Selain Lena, semua orang akhirnya pergi. Tidak ada yang bisa membantunya keluar dari kesulitan ini. Tubuh kera perak ada di gudang. Hansen tidak punya waktu untuk melihatnya, karena dia sedang menyelidiki jiwa binatang xenogenik. Bab 1729 Kera Kekerasan, Subscribe Penatua. Baron Xenogenic Beast Soul, Violent AP, Sape Shifting Type. Ketika Hansen melihat bahwa itu adalah jiwa binatang tipe berubah bentuk, dia sangat senang. Jika jiwa binatang Xenogenic sama dengan yang ada di tempat suci, itu berarti dia akan menjadi kera kekerasan yang baru saja dia bunuh. Dengan kekuatan dan kecepatan Violent AP, kurangnya kekuatan dan kecepatannya sendiri tidak lagi menjadi masalah. Di kamarnya, Hansen mencoba memanggil jiwa binatang kera kekerasan. Ketika dia melakukannya, bayangan Violent AP memakan Hansen, dan ototnya membengkak dengan cepat. Dia menumbuhkan bulu perak di seluruh tubuh, saat dia mewujudkan kera perak. Hansen merasa tubuhnya memiliki kekuatan baru. Dia sangat bahagia, dan dia ingin sekali menguji seberapa kuat dia sekarang. Tapi tidak ada pohon Geno di sekitarnya. Dia harus pergi ke klinik pengujian untuk itu, tapi itu bukan seolah-olah Hansen bisa berubah secara acak di depan semua orang. Ini bukan tempat perlindungan, dan dia tidak berpikir bahwa orang-orang KT pernah melihat jiwa binatang yang bisa berubah bentuk sebelumnya. Mereka mungkin akan mengira dia seorang xenogenik dan membunuhnya. Juga, aku tidak yakin apakah aku bisa menggunakan baju besi Geno setelah aku bertransformasi. Hansen ingin mencobanya dan melihat apakah dia bisa, jadi dia memanggil armor spell Genonya. Hasilnya mengejutkan Hansen. Setelah berubah, dia memang bisa memanfaatkannya. Armor itu sepertinya berubah bentuk agar sesuai dengan tubuh pengguna. Itu membuatnya semakin kuat. Di tengah kebahagiaan Hansen, dia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Dia langsung merasa lelah. Sepertinya aku sudah kelelahan. Tampaknya perubahan bentuk mengambil terlalu banyak dariku, pada tahap ini. Hansen mematikan jiwa binatang itu dan mengembalikannya. Dia hanya berubah selama beberapa menit, dan jika dia dalam pertempuran, dia tidak berpikir dia bisa menggunakannya lebih dari 5 menit. 5 menit tidak terlalu buruk. Dengan ini, dan belati tanduk badak, membunuh Baron akan menjadi tugas yang sepele. Hansen berpikir bahwa ketika penghitungan gennya meningkat, waktunya dengan jiwa binatang mungkin akan meningkat juga. Belati badak bagus, terutama ujungnya. Itu sangat tajam dan mampu memotong kulit dan daging Violent AP dengan mudah. Tanpa belati, Hansen tahu dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Tapi aku tidak tahu mengapa aku tidak dapat mengaktifkan mode roh Raja Super. Jika aku bisa, aku akan menjadi lebih kuat, pikir Hansen dalam hati. Hansen meraba dan memainkan belati itu, menghargai kehalusannya. Sekarang waktunya makan. Dia turun untuk makan malam, dan dia menemukan Lance dan Kiao duduk di meja, menunggunya untuk bergabung dengan mereka. Datang dan minum. Kita harus merayakan keberhasilan misi pertama kita. Kiao mengangkat cangkirnya untuk bersulang. Bersulang. Hansen dan Lance mengangkat cangkir mereka untuk bergabung dengannya. Merayakan dengan Kiao terasa menyenangkan. Mari kita bicara tentang hadiah kita, oke. Tubuh binatang itu bisa kita jual ke laboratorium resmi. Setidaknya harus bernilai 8.000. Kami kemudian dapat membayar Lance untuk informasi yang dia berikan. Petik 2. Nah, kalian membunuh Xenogenik. Kamu banyak membantu aku. Sekarang, departemen tidak perlu lagi direpotkan oleh ini. Lance kemudian berhenti dan berkata,
jika kamu bersedia membawa seluruh tubuh ke departemen, kamu dapat mengambil bonus besar. Hansen tahu Departemen Keamanan tidak memiliki banyak bangsawan. Itu normal bagi mereka untuk mengontrak pemburu hadiah. Meski begitu, uang yang akan mereka terima akan lebih rendah. Aku punya rencana untuk tubuh. Kami tidak membutuhkan bonus. Setelah makan malam, Hansen harus membukanya untuk menemukan bahan di dalamnya. Kiao tidak ingin menjual jenazahnya. Setelah makan, mereka pergi ke gudang yang seharusnya menjadi garasi. Tubuh Violen AP telah ditempatkan di sana. Hansen mengeluarkan belati tanduk badak untuk memotong benda itu. Hansen sangat terbiasa dengan ini. Dia selalu menggali mayat makhluk yang mati di cagar alam, sehingga prosesnya lancar. Bagi Hansen, ini adalah pekerjaan yang normal dan membosankan. Tetapi ketika Kiao dan Lance melihat belati Hansen memotong tulang kera dan menguliti kulitnya dengan ketepatan yang mengejutkan, mereka menerima rasa dingin yang tidak enak. Hansen tiba-tiba tampak seperti tukang daging yang tidak berperasaan. Hidup bukanlah apa-apa baginya. Dia bisa membunuh apapun dengan pedangnya. Hanya dalam sekejap mata, melihat pisau Hansen bergerak di antara otot, Kiao dan Lance merasakan jantung mereka bergetar dan bergetar. Pria macam apa dia? Keduanya berpikir. Karena mutasi berbeda di setiap xenogenik, Hansen tidak yakin apa yang harus dicari dalam slop Violen AP. Dia harus mencari secara menyeluruh. Akhirnya, Hansen menemukan bahwa kera itu memiliki otot yang berbeda dari yang lain. Bentuknya seperti gelendong, seukuran 2 kepalan tangan. Warnanya merah seperti rubi, dan sekeras batu. Itu adalah bahan otot. Kiao mengerutkan kening setelah melihat materi itu. Itu karena bahan otot adalah yang termurah. Harganya 20% lebih rendah daripada bagian lainnya. Otot adalah hal yang umum, dan senjata tidak dapat dibuat darinya, jadi tidak ada yang mau membayar sebanyak itu. Sesuai kesepakatan kita, materi harus dibagi rata. Sekarang aku berencana untuk menjualnya, dan membagikan uangnya. Apakah itu tidak apa-apa? Kiao bertanya. Hansen berkata, jika kamu menjualnya, dapatkah aku membelinya? Untuk apa kamu membutuhkannya? Kiao memandang Hansen dengan penasaran. Bahan xenogenik jarang, tetapi dia tidak berpikir mereka dapat memproses atau melakukan apapun dengannya. Mereka membutuhkan kekuatan bangsawan khusus untuk mewujudkannya. Aku ingin memeriksanya, kata Hansen. Dia tidak bisa mengatakan dia akan memakannya jika dia melakukannya. Kiao akan mengira dia gila. Tentu, otot baron bernilai 100.000. Jika kamu memberi aku 50.000, itu milik kamu. Kiao buru-buru memberitahunya. Aku tidak punya uang. Bisakah kamu memotongnya dari upah aku? Hansen bertanya. Selain bagian rampasan, Hansen masih menerima gaji. Memang tidak banyak, tapi masih cukup banyak dibandingkan dengan kebanyakan. Oke, tidak masalah, Kiao segera setuju. Kiao ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi telepon berdering. Itu adalah Hartman yang ditelepon. Bab 1730 aku ingin membeli dia kembali. Hansen membuat isyarat diam ke Lance. Kiao mengangkat telepon. Kiao menjawab panggilan saat makan malam karena Hartman yang menelepon. Semua orang tahu apa yang akan dia panggil. Kiao tidak ingin Hansen mendapat kebingungan atau keraguan, jadi dia menjawab telepon tepat di depannya. Dia tidak memberitahu Hartman bahwa Lance juga ada di sana bersama mereka. Presiden Kiao, bisakah kamu bicara? Hartman khawatir tentang kemungkinan Hansen ada di sana. Dia pikir dia telah menyinggung Hansen, dan bahwa Hansen tidak akan setuju untuk membeli kembali apapun. Jadi, dia berpikir untuk mendapatkannya melalui Kiao. Ya, kamu boleh berbicara, jawab Kiao. Hartman tidak bertele-tele, dia langsung mengatakan padanya, Kiao, aku ingin Hansen kembali. Bagaimana kalau aku menggandakan uang yang kamu berikan kepada aku, sebagai gantinya? Petik 2. Manajer keras, aku hanya memiliki satu orang di tempat kerja aku. Memberi aku uang tidak menyelesaikan masalah pengurangan jumlah itu menjadi 0. Kiao menatap Hansen dan tersenyum. Hartman mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menaikkan harga. Oke, 3 kali lipat. Manajer keras, ini bukan masalah moneter. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan kepada aku tidak akan dapat menemukan siapapun untuk menggantikan Hansen. Tim aku harus terus maju. Wajah Kiao tidak berubah, dan dia tetap tersenyum. Itu berarti dia memberitahu Hartman bahwa Hansen tidak untuk dijual. Tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan kepadanya. Hartman tampak murung, jadi dia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Presiden Kiao, bagaimana kalau aku melipat gandakan harga yang kamu bayarkan kepada aku? Dan aku akan mencarikan baron lain untuk menggantikannya, dengan kemampuan yang setara dengan Hansen. Selain itu, dia akan dipinjamkan kepadamu selama 3 tahun. Petik 2. Kiao dan Lance menganggap ini sangat aneh. Tawaran itu sangat bagus. Hansen mengira ini normal. Dia sebenarnya mengira Hartman terlalu murah dan masih menawarkan terlalu sedikit. Kiao berkata, manajer keras, kamu harus tahu Hansen telah menggunakan senjata xenogenik. Itu bukan miliknya,
dan jika dia meninggalkan wizard, dia harus mengembalikannya. Mengetahui hal ini, apakah kamu masih ingin membelinya? Petik 2. Iya, Hartman mengertakkan gigi. Dia benar-benar harus membeli Hansen untuk menyenangkan tuan ketiga. Jika tidak, semuanya akan berjalan buruk. Dia harus membelinya kembali dengan cara apapun yang diperlukan, bahkan jika itu berarti merogoh sakunya sendiri. Aku sangat menyesal, aku bisa melihat ketulusan kamu, tetapi aku tidak bisa menjualnya, kata Qiao dengan tegas. Hartman tampak sakit, tetapi dia tetap melanjutkan penderitaannya. Dia berkata, Qiao, jangan tolak aku dulu. Setidaknya tidurlah di prospek. Kamu mengatakan Hansen bergantung pada senjata xenogenik, dan dia tidak bisa melawan xenogenik sebaliknya. Jika ada yang tidak beres, dia akan mati. Dia bukan seorang bangsawan, dan dia tidak akan naik level untuk membunuh xenogenik tingkat yang lebih tinggi. Baron yang bisa aku pinjamkan kepada kamu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Plus, dengan uang yang akan diberikan, kamu bisa membentuk tim yang hebat. Bahkan jika kamu menahannya untuk saat ini, apakah kamu benar-benar berpikir Hansen akan tinggal bersama Wizard 2 tahun ke depan, ketika kontraknya habis? Petik 2. Manajer keras, aku minta maaf. Hansen tidak untuk dijual. Qiao berbicara dengan serius. Belum perlu menjawabku. Sekali lagi, kamu harus memikirkannya. Dan jika harganya masih kurang, masih banyak lagi yang bisa kita bahas. Pikirkan dulu. Pikirkan tentang itu. Kita bisa berbicara lebih banyak di lain waktu. Hati Hartman berdarah. Setelah telepon, Qiao berbalik untuk berbicara dengan Hansen. Kamu sudah mendengar apa yang dia katakan? Apa rencana dan pemikiran kamu? Aku ingin mempertahankan kamu, tetapi jika kamu benar-benar ingin beralih, aku tidak akan memaksa kamu untuk tinggal di tempat yang tidak kamu inginkan. Petik 2. Hansen tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki terlalu banyak untuk ditawarkan Black Gold. Ditambah, aku malas. Aku tidak bisa repot-repot bergerak. Petik 2. Qiao terlihat sangat senang saat mendengar itu. Dia mengangkat cangkirnya untuk bersulang dan berkata, Hansen, aku mungkin tidak bisa menjanjikan banyak padamu sekarang, tapi salah satu janji yang dapat aku buat adalah bahwa, selagi aku hidup, aku akan berusaha untuk menjadikan penyihir sebaik mungkin. Petik 2. Mari kita minum dengan harapan hari esok yang lebih cerah. Lance mengangkat cangkirnya juga. Bersulang, gelas-gelas itu berdesakan satu sama lain, sebuah simbol janji. Hansen tidak ingin pergi ke Black Gold karena hubungannya dengan Qiao. Dia memang mengaguminya, tapi dia juga berpikir tinggal di Wizard berarti kebebasan yang lebih besar. Black Gold dikunci dengan terlalu banyak aturan, dan karena Hansen memiliki banyak hal pribadi yang ingin dia selami, dia pikir dia akan lebih baik di tempat dia berada. Hansen membawa otot yang tampak seperti rubi ke kamarnya untuk diselidiki. Benda itu tampak jauh lebih cantik daripada sebongkah daging sapi manapun. Memang keras, tapi lemak dan dagingnya terlihat selembut salju. Itu membuat orang ingin memasaknya seperti steak yang enak. Hanya memikirkan ini, mulut Hansen mulai ngiler. Ketika dia mencoba memisahkannya, dia tidak bisa. Belati tanduk badak hanya akan meninggalkan bekas cahaya dan bahkan jika dia bisa memotongnya, dia tidak akan bisa menggorengnya. Apa yang mengubah bahan yang bermutasi ketika aku merebusnya? Tentunya ada lebih banyak proses daripada air dalam pot. Sesuatu harus mempengaruhi materi. Jika aku bisa menemukan apa itu, mungkin aku bisa menikmatinya seperti makanan yang layak. Hansen akan membutuhkan beberapa saat untuk memikirkannya kali ini alih-alih langsung mendidihnya. Selama beberapa hari berikutnya, tidak banyak yang bisa dilakukan. Selain berlatih, dia juga meneliti cara makan xenogenik. Ketika dia melakukannya, dia menemukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Hansen tidak menemukan apa yang mempengaruhi gen xenogenik, tapi dia mempelajari sesuatu yang cukup menarik. Dia mencoba memasak daging kera kekerasan dalam api. Saat melakukannya, dia memperhatikan bahwa tekstur otot berubah, hampir seperti mencair. Tekstur rubi meleleh ke dalam api, dan item seperti batu permata itu mulai berubah menjadi daging biasa. Itu sama saja dengan membuang daging ke dalam air. Bahannya tampak seperti beku, tetapi setelah mendidih dengan baik, mereka mulai terlihat seperti potongan daging yang halus. Hansen tahu ini bukanlah proses normal bagi planet KT. Jika ini adalah cara yang selalu bekerja, makhluk di alam semesta ini seharusnya telah menemukan prosesnya sebelumnya. Tidak mungkin dia yang pertama mencoba memasak bahan xenogenik. Hansen masih tidak tahu apa yang menyebabkan perubahan itu, tapi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setidaknya dia sekarang bisa menikmatinya sebagai daging dan bukan sebagai sup yang timpang. Hansen menemukan wajan dan mendapatkan beberapa bumbu. Dia meletakkan daging yang sudah dicairkan di atas wajan, dan memotongnya menjadi beberapa irisan steak yang enak. Dia melemparkan bumbu dan mulai memasaknya. Beginilah seharusnya orang hidup. Hansen memasukkan daging yang sudah dimasak ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Jus dan bumbu memenuhi mulutnya, dan rasanya yang enak hampir membuat Hansen mengeluh. Bab 1731 Penguncian, Subscribe Penatua. Qiao tampak murung.
Selama beberapa hari terakhir, dia tetap telinganya ke tanah dan mencoba menemukan lokasi lebih banyak xenogenik. Tapi anehnya, seolah-olah mereka semua lenyap dari keberadaan. Sepertinya dia tuli dan buta, tidak bisa belajar apapun. Kiao tahu kenapa, itu karena dia tidak setuju untuk mengembalikan Hansen. Hartman menggunakan ikatan dan hubungannya dengan orang lain untuk mencegahnya mendapatkan berita tentang xenogenik lagi. Dibandingkan dengan Black Gold Group, tim kecil seperti Kiao bukanlah apa-apa. Tidak ada yang akan menyukai Kiao dan timnya daripada organisasi besar seperti Grup Emas Hitam. Sebuah tim pemburu yang tidak dapat menemukan xenogenik tidak ada gunanya. Taktik Hartman untuk membuat Kiao melepaskan Hansen jelas di bawah ikat pinggang. Tapi Kiao tidak memiliki kekuatan untuk melawan Black Gold. Hartman tampaknya punya cukup uang untuk memblokir setiap jalan. Tetap saja, Kiao tidak akan merangkak kembali ke Hartman. Jika dia mendatanginya sekarang, dia akan mulai mengejeknya. Kiao harus mengatasi hambatan itu sendiri. Apakah ada terlalu sedikit xenogenik di planet KT? Hansen bertanya pada Kiao saat mereka makan. Kiao berpikir sejenak sebelum menjawab. Ada dua sumber xenogenik yang berbeda. Salah satunya adalah saat makhluk berevolusi dan bermutasi, atau saat makhluk bermutasi tersebut bereproduksi. Sumber lain berasal dari tempat lain, disebut ruang xenogenik. Petik 2. Apa bedanya? Hansen bertanya. Kiao menjelaskan, dua xenogenik yang kamu temui adalah hasil mutasi. Mereka adalah kelas Baron, tetapi mereka bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Berurusan dengan itu adalah yang paling mudah kita biasanya bisa melawan tipe Baron biasa. Itu jika itu adalah xenogenik yang berasal dari ruang xenogenik, bagaimanapun, itu bisa dari tingkat apapun. Mereka berbahaya. Petik 2. Apakah ada ruang xenogenik di sekitar West Grand? Hansen tahu sangat jarang menemukan xenogenik, dan mereka lebih langka dari bangsawan. Sulit untuk mengatakan apakah ada satu pemijahan sekali sehari. Ada satu, tapi berbahaya. Meskipun ini adalah ruang xenogenik kecil, sebagian besar makhluk di dalamnya adalah kelas Baron. Beberapa adalah kelas Viscount, dan mereka terlalu berbahaya untuk dilawan. Aku mencoba mencari sumber baru, berharap menemukan satu Baron yang bisa kami ambil, kata Kiao. Jika tidak terlalu merepotkan untuk keluar dan melihat-lihat, ayo pergi, kata Hansen. Itu terlalu berbahaya. Kiao menggelengkan kepalanya. Hartman telah memblokir sumber daya kamu, kan? Kata Hansen pelan. Dengan cara Kiao bekerja, seharusnya tidak perlu waktu berhari-hari untuk menemukan monster lain. Hansen tidak bodoh, jadi dia bisa membayangkan apa yang terjadi. Aku akan menemukan cara. Aku seorang manajer, jadi peran aku adalah menghadapi masalah ini sendiri. Kamu hanya perlu menjaga kondisi terbaiknya. Kamu akan segera mendapatkan pekerjaan, kata Kiao keras kepala. Hansen mengangguk dan tidak menjawab. Kiao tidak ingin dia mengambil risiko, dan Hansen mengerti itu. Selain itu, dia belum pernah melihat kekuatan Viscount di tempat kerja sebelumnya, jadi mungkin sangat berbahaya untuk mencari mereka. Apalagi yang bisa aku lakukan? Setelah makan, Kiao keluar, dan Hansen membuka internet di kamarnya. Hansen menginginkan lebih banyak peluang menghasilkan uang. Kiao tidak membutuhkan bahan-bahannya, jadi Hansen dapat membeli bagian-bagian dari bahan yang akan dijualnya. Satu-satunya masalah adalah dia membutuhkan uang untuk melakukannya. Dia membutuhkan banyak hal juga. Tetapi Hansen tidak punya uang, dan dia telah menghabiskan semua gajinya untuk membeli otot dari kera perak. Jika dia ingin membeli lebih banyak bahan xenogenik untuk menyerap lebih banyak gen xenogenik, dia harus memiliki lebih banyak uang. Violen AP memberinya satu gen Baron. Bahkan jika dia bisa membunuh lebih banyak monster, itu berarti dia harus membunuh 100 Baron untuk mendapatkan 100 gen Baron. Ada banyak pekerjaan yang tersedia secara online, tetapi tidak banyak yang memberinya kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Hansen tidak terlalu pandai dalam hal pembiayaan, jadi dia tidak bisa melakukan hal-hal keuangan untuk menghasilkan uang. Hansen mencoret-coret web untuk beberapa saat, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang memberinya banyak uang. Telepon tiba-tiba berdering, dan Hansen memperhatikan itu berasal dari nomor yang tidak bisa dia identifikasi. Dia mengambilnya. Hansen, kamu di mana? Aku datang untuk mencari kamu. Mari kita berlatih keterampilan pedang bersama. Itu adalah Tuan Tiger yang memanggilnya, dan dia harus menekan baris yang cukup keras untuk memekakkan telinga Hansen. Kamu di mana aku akan datang kepadamu. Hansen tinggal di rumah Kiao, yang juga merupakan markas penyihir. Dia tidak ingin mengundang orang asing ke sana tanpa izin Kiao. Aku sedang di rumah. Kemarilah, aku akan menunggumu. Tuan Tiger memberikan alamatnya pada Hansen dan kemudian menutup komunikator. Tidak ada yang bisa dilakukan Hansen saat itu, jadi dia mengemasi beberapa barang dan pergi ke alamat yang diberikan Tuan Tiger padanya. Rumah Mr. Tiger jauh lebih besar daripada rumah Kiao, dan kemewahannya sebanding dengan hotel bintang 5. Sangat indah, tapi bahkan tidak terasa seperti rumah sendiri. Hansen, kamu akhirnya di sini. Datang, ayo pergi ke ruang pelatihan. Pak Tiger mengenakan celana baggy dan beberapa sandal jepit.
Dia menyambut Hansen dengan sepenuh hati, dan mengundangnya masuk. Hansen mengikutinya ke ruang pelatihan dalam ruangan. Di sana, dia melihat berbagai peralatan. Ada juga pohon Geno di sana untuk diuji. Kamu ingin mencobanya? Tuan Harimau menawarkan ketika dia melihat Hansen melihat pohon Geno. Pak Tiger cukup penasaran untuk melihat seperti apa kebugaran Hansen. Tentu, Hansen juga ingin mengetahui kebugarannya sendiri. Hansen berjalan di depan pohon Geno, lalu meneteskan sedikit darahnya ke kulit kayunya. Darahnya terserap, dan tiba-tiba, pohon itu mulai tumbuh. Jika KT baru saja menerima baju besi Geno mereka biasanya mekar 20 bunga. Itu termasuk kekuatan armor Geno mereka. Tuan Tiger berkata dia bisa menghasilkan 100, yang merupakan rata-rata seorang Baron Nobel. Jelas ada perbedaan besar antara rakyat jelata dan bangsawan. Orang normal, dengan baju besi Geno, bahkan tidak bisa berharap untuk melawan seorang bangsawan. Hansen dan Tuan Harimau sedang melihat bunga yang tumbuh, dan bangsawan terkejut melihat berapa banyak bunga yang benar-benar mekar. 54 bunga, itu menakutkan. Kamu adalah orang pertama yang aku lihat memiliki begitu banyak bunga, meskipun baru saja membuat baju besi mereka baru-baru ini. Tuan Tiger memandang Hansen dengan keterkejutan yang tulus. Namun, Hansen tidak berevolusi 2 kali. Dia hanya memiliki armor spell Geno, dan bahkan dia tidak menyangka bahwa dia telah menjadi 2 kali lebih kuat dari rata-rata KT. Hansen tidak tahu berapa banyak bunga yang bisa ditingkatkan oleh Gen Baron. Dia akan mengetahuinya saat dia menguji kekuatannya lagi. Bab 1732 Pacar dan Suami. Di alam semesta Alliance, di taman kanak-kanak di planet Roka. Seorang anak laki-laki sedang menulis, dan ada seorang gadis kecil dengan gaya rambut yang menyerupai tanduk kambing. Dia memindahkan kursinya untuk duduk di sebelah anak laki-laki itu. Dia berbaring di atas meja dan menatapnya. Anak laki-laki kecil itu masih menulis, dan tidak berhenti. Bunga kecil, kata gadis kecil itu. Iya. Little Flower berhenti menulis, mengangkat kepalanya, dan menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu tersenyum dengan mata tertutup. Dia berkata, bunga kecil, kamu terlihat sangat baik. Saat kamu besar nanti, bisakah kamu menjadi pacarku? Petik 2. Apa itu pacar? Little Flower bertanya. Gadis kecil itu membuka lebar matanya. Pacar adalah pria terbaik bagiku. Aku akan selalu membiarkan pacar makan makanan enak dulu. Aku akan membiarkannya bermain dengan mainan dulu. Jika dia dalam masalah, aku akan membantunya. Aku akan melindunginya. Petik 2. Lalu bagaimana kedengarannya? Apakah kamu ingin menjadi pacarku? Tanya gadis kecil itu sambil meraih tangan Little Flower. Little Flower berpikir sejenak, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Ibuku berkata bahwa laki-laki yang harus melindungi gadis itu. Kalau tidak, dia bukan pria sejati. Aku tidak ingin menjadi pacarmu. Aku ingin menjadi seorang pria. Petik 2. Gadis kecil itu memutar matanya. Dia masih memegangi tangannya, dan dia berkata, oke, jadilah suamiku. Para suami melindungi gadis mereka. Mereka adalah pria yang paling jantan. Petik 2. Betulkah? Little Flower bertanya dengan kaget. Tentu saja, gadis kecil itu berkedip dan bertanya, bunga kecil, apakah kamu bersedia menjadi suamiku untuk melindungiku? Kalau begitu, ya, Little Flower mengangguk dan berbicara dengan serius. Bagus, kamu akan menjadi calon suamiku. Gadis kecil itu memeluk Little Flower seperti orang gila dan mencium pipinya. Bunga kecil, aku juga. Beberapa gadis kecil datang berlomba untuk mengelilinginya. Di atas taman kanak-kanak, dimensi mulai berubah dan berputar. Pemimpin organisasi Tuhan keluar dari situ. Tidak ada elit di sekitarnya, dan sendirian, dia mengawasi Little Flower. Petugas, kamu seharusnya tidak berada di sini. Saat petugas itu muncul, Begadang muncul juga. Dia berdiri tepat di sampingnya. Malam, apakah kamu benar-benar harus melawanku? Kata petugas itu dengan dingin. Aku tidak akan melawanmu, selama kamu tidak menyentuh anakku. Aku ditugaskan untuk mengawasi, kata Stay Up Latte. Itu berarti tidak ada yang bisa kita lakukan. Petugas itu tidak bergerak, tetapi sayap api di punggungnya tampak seperti sayap burung phoenix. Mereka menutupi seluruh langit. Langit cerah, dan ketika sayapnya mengembang, mereka hangus dan mengubah suasana menjadi merah. Wajah Stay Up Latte berubah. Dia menghunus Western King Sword dan mengangkatnya ke arah petugas. Petugas itu mengepakkan sayapnya dan terbang langsung sebelum Begadang. Stay Up Latte tenang, dan dia hanya mengayunkan pedangnya. Ledakan. Udara di sekitar pedang pecah saat api menghujani gedung. Batuan dan beton mulai berguncang dan berjatuhan. Taman kanak-kanak berada di tengah-tengah kekacauan itu, dan seluruh gedung berguncang dengan keras. Anak-anak dan guru mulai berteriak. Bunga kecil, lari. Gadis kecil itu menarik Little Flower pergi, tetapi setelah beberapa langkah, terdengar suara kaca. Lantai 7 gedung itu runtuh, mengubur taman bermain dalam puing-puing. Anak-anak menangis lebih keras lagi, di atas rumput.
Ketika para guru yang membantu mengevakuasi anak-anak melihatnya runtuh, mereka terlihat sangat putus asa. Bunga kecil, lari. Gadis kecil itu mendorongnya, saat Little Flower sampai ke tempat yang tidak tertutup bayangan. Tapi dia mendorong terlalu keras dan mendarat di rumput. Melihat gedung itu runtuh, anak-anak menangis lebih keras. Para guru mencoba melindungi anak-anak, menutup mata seperti yang mereka lakukan. Little Flower bersekolah di sekolah biasa, dan para guru serta anak-anak berasal dari keluarga biasa. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, tapi bahkan elit pun tidak bisa melindungi mereka semua dari bencana seperti itu. Ledakan. Cahaya suci putih tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Bangunan itu dihantam dan dihancurkan oleh cahaya suci, yang kemudian diledakkan ke langit dan ke angkasa. Anak-anak dan guru menatap cahaya suci, dan mereka lupa bahwa mereka bahkan menangis. Seorang anak laki-laki sedang melayang di udara dengan rambut putih panjang. Matanya bersinar seperti matahari suci. Bunga kecil, gadis kecil di lantai melihat punggungnya, berbicara ragu-ragu. Sebagai seorang suami, aku akan melindungi kalian semua. Little Flower berbicara dengan serius, saat volume cahayanya meningkat. Itu menutupi seluruh taman kanak-kanak, dan tidak ada yang bisa menembus pertahanan itu. Stay Up Latte sedang melawan petugas. Petugas itu, ketika dia melihat Little Flower di udara, menatap anak itu dengan aneh. Dia tidak percaya pewaris manusia bisa sekuat itu. Bahkan bayi Crystallizer tidak sekuat itu. Aku perlu menangkapnya. Petugas itu memandang anak itu dengan penuh semangat. Tiba-tiba, cahaya pedang terwujud di langit. Pedang itu begitu sombong, petugas itu meninju, tapi bahkan dia terlempar ke belakang 50 meter. Petugas, aku tidak percaya kamu berani datang ke sini. Wanita itu sedang memegang pedang tembaga. Dia tampak seperti peri pedang dari beberapa legenda. Gu Qingcheng. Kamu baru saja menjadi dewa, kamu tidak dapat berbicara kepada aku seperti ini, kata petugas itu dengan dingin. Bukan hanya aku di sini. Gu Qingcheng tersenyum. Banyak kehadiran menakutkan mulai bermunculan. Bauer muncul lebih dulu, terbang tepat di sebelah Little Flower. Malaikat kecil, penumbuh emas, dan Han Yufei semuanya tiba. Seorang pria dengan cahaya perak mendekat juga. Itu adalah Xie Qingqing. Entah bagaimana, dia berhasil datang ke aliansi. Mereka semua mulai mengepung petugas. Ji Yanran berlari ke sisi Little Flower dengan baju besi kristalnya. Petugas, serahkan saja. Bahkan tanpa Hansen di sini, kamu tahu kamu tidak bisa menantang kami. Stay Up Latte mendesah. Aku mungkin tidak bisa melawanmu, tapi aku punya sesuatu yang tidak bisa kamu blokir. Petugas itu tersenyum aneh, dan dia mengarahkan jarinya ke langit. Bab 1733 Gerbang Tempat Suci. Kekuatan aneh meledak dari petugas. Itu menjadi ledakan di udara dan kemudian dengan cepat menghilang. Setelah 1 detik, pusaran terwujud di langit. Itu ringan, dan dimensi di dalamnya berputar-putar. Langit seperti danau dengan pusaran air. Itu menakutkan, dan bahkan elit seperti Gu Qingcheng mengerutkan kening. Wajah Stay Up Latte berubah, dan dia berkata, tidak. Dia ingin membuka gerbang suaka. Petik 2. Apa artinya? Aku pikir itu selalu terbuka. Han Yufei bertanya. Stay Up Latte dengan cepat menjelaskan, suaka terbuka. Tapi itu berarti bahwa itu tidak dikunci untuk makhluk yang ingin keluar. Mudah bagi makhluk untuk meninggalkan alam semesta ini, karena ketika mereka menghasilkan baju besi Geno, mereka dapat memanggil dan membuka gerbang. Bahkan jika mereka tidak ingin pergi. Petik 2. Tapi pintunya masih tertutup untuk makhluk dari luar. Pintu saat ini hanya memungkinkan perjalanan ke satu arah. Sekarang petugas membukanya, makhluk di sisi lain bisa masuk. Saat alat kristalisasi padam, itulah sebabnya mereka dihancurkan. Petik 2. Begadang mengatakan semua ini, dan kemudian berteriak, petugas, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengulangi tragedi yang menimpa para Crystallizer? Petik 2. Petugas itu tampak tenang, tetapi matanya bersinar karena kegirangan. Dia melihat ke langit yang bergemuruh dan berkata, malam, kamu tidak mengerti. Kami tidak bisa tinggal di sini. Kita harus keluar. Apapun yang kami lakukan, aku harus pergi keluar. Petik 2. Kamu tidak pergi begitu saja. Kamu menghancurkan tempat kudus. Kamu tidak perlu membuka pintu jika kamu ingin keluar. Teriak Begadang. Kenapa kamu masih berbicara dengannya? Bunuh saja dia. Xie Qingqing melompat ke arah petugas dengan cahaya perak. Petugas itu melambaikan tinjunya dan meledakkan Xie Qingqing. Cahaya perak pecah saat tubuhnya jatuh ke tanah dan menghasilkan kawah yang dalam. Xie Qingqing berhasil bangkit kembali, tetapi dia mengeluarkan darah dari sudut bibirnya. Dia semakin kuat. Wajah Gu Qingcheng berubah. Dia menggunakan tubuhnya untuk membuka gerbang. Dia akan melewati ambang batas daya maksimum yang diyakini bisa dicapai, kata Stay Up Latte. Bukankah kamu mengatakan Geno Armor tidak bisa naik level? Bagaimana dia meningkatkan kekuatan seperti ini? Gu Qingcheng bertanya. Aku tidak tahu. Kehadirannya agak aneh. Stay Up Latte menggelengkan kepalanya, dan dia melihat ke arah petugas yang sedang melayang di langit.
Kita harus membunuhnya untuk mengakhiri ini. Malaikat kecil tampak tenang. Dia memanggil armor putih sucinya dan mengayunkan pedang malaikatnya. Golden Growler meraung, dan baju besi emasnya bersinar. Dia meneriakkan ledakan gemuruh pada petugas. Gu Qingcheng tidak berani memperlambat, dan dia segera mengayunkan pedangnya. Sepatu kristal Jianran dan Stay Up Let's Western King Sword keduanya menuju ke target yang sama. Banyak kekuatan menakutkan yang berkumpul, tetapi petugas itu tetap tidak bergerak. Mungkin itu karena dia naik level, atau ada motif jahat lainnya sama sekali. Ledakan. Semua kekuatan mengerikan itu melawan petugas, menghasilkan ledakan yang lebih menakutkan dari supernova. Untungnya, dampaknya sepenuhnya di langit. Jika itu jatuh ke tanah, keseluruhan planet Roka akan hancur. Saat listrik mati, begadang terkejut. Petugas itu tidak terbunuh. Dia bahkan tidak terluka. Namun tubuhnya telah mengalami sejumlah perubahan aneh. Sayap api Raja Selatan sedang dimakan oleh baju besi yang dia kenakan. Mereka sebenarnya sedang dimakan. Baju besi hitam petugas memiliki sejumlah retakan hitam, seperti banyak mulut dari neraka yang menggerogoti dan menelan sayap. Kekuatan yang mereka keluarkan telah diserap oleh armor, dan itulah mengapa tidak ada hasil dari serangan mereka. Ini adalah kehadiran ras lainnya. Kamu, wajah Stay Up Latte berubah. Iya, sejak bencana kristalisasi, aku telah mencari sisa makanan yang menghancurkannya. Setelah sekian lama, aku telah menemukan cara untuk memasukkannya ke dalam diri aku dan membuat baju besi Geno aku lebih kuat. Namun, ada harga yang harus dibayar. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan repot-repot melakukannya. Petugas itu ada di langit, lihat tenang dan penuh gairah. Mengapa? Mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah pergi keluar sangat berarti bagi kamu? Kamu akan menghancurkan dunia tempat kita tinggal, supaya kamu bisa pergi. Begadang menatapnya dan berkata, Malam, kamu tidak mengerti. Kamu tidak akan pernah. Itu karena kamu belum datang. Petugas itu jujur. Kalau begitu katakan padaku apa yang kamu takuti. Teriak Begadang. Apa yang aku takutkan? Petugas itu melihat ke langit, di mana pusaran itu berputar. Ada beberapa benda hitam di sana, dan itu menyebar, seperti lubang hitam. Di dalam lubang hitam, sesuatu yang menakutkan sedang muncul. Kedengarannya seperti binatang yang menjijikkan dan menakutkan. Petugas, kamu benar-benar ingin cagar alam ini terulang kembali dari bencana pertama. Teriak Begadang. Petugas itu tertawa dan berkata, bencana kristaliser. Itu bukan apa-apa. Jika kita tidak keluar, sesuatu yang 1 juta kali lebih buruk akan terjadi. Petik 2. Setelah petugas itu mengatakan itu, sesuatu meraung. Makhluk seperti naga keluar dari lubang hitam. Wajah semua orang berubah. Hanya petugas yang terlihat serakah. Datang, kalian tahu seperti apa dunia ini. Petugas itu berlari untuk Begadang dan menyentuh bahunya. Armor di tangannya seperti mulut, menggigit bahu Stay Up Latte. Itu mengunyah daging dan baju besi Stay Up Latte. Stay Up Latte menahan rasa sakit dan mengayunkan Western King Sword-nya ke penjahat. Tapi petugas itu menangkapnya. Dia tidak memecahkannya, tapi retakan mulai terbentuk di seluruh bilahnya. Mereka mulai menyebar. Stay Up Latte ingin menarik kembali Western King Sword-nya, tapi tidak mau bergerak. Dan ketika dia menarik dengan kuat, itu menjadi kaca dan putus. Separuh darinya ditelan oleh baju besi petugas itu. Tenang dan penuh gairah. Mengapa? Mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah pergi keluar sangat berarti bagi kamu? Kamu akan menghancurkan dunia tempat kita tinggal, supaya kamu bisa pergi. Begadang menatapnya dan berkata, Malam, kamu tidak mengerti. Kamu tidak akan pernah. Itu karena kamu belum datang. Petugas itu jujur. Kalau begitu katakan padaku apa yang kamu takuti. Teriak Begadang. Apa yang aku takutkan? Petugas itu melihat ke langit, di mana pusaran itu berputar. Ada beberapa benda hitam di sana, dan itu menyebar, seperti lubang hitam. Di dalam lubang hitam, sesuatu yang menakutkan sedang muncul. Kedengarannya seperti binatang yang menjijikkan dan menakutkan. Petugas, kamu benar-benar ingin cagar alam ini terulang kembali dari bencana pertama. Teriak Begadang. Petugas itu tertawa dan berkata, bencana kristaliser. Itu bukan apa-apa. Jika kita tidak keluar, sesuatu yang 1 juta kali lebih buruk akan terjadi. Petik 2. Setelah petugas itu mengatakan itu, sesuatu meraung. Makhluk seperti naga keluar dari lubang hitam. Wajah semua orang berubah. Hanya petugas yang terlihat serakah. Datang, kalian tahu seperti apa dunia ini. Petugas itu berlari untuk Begadang dan menyentuh bahunya. Armor di tangannya seperti mulut, menggigit bahu Stay Up Latte. Itu mengunyah daging dan baju besi Stay Up Latte. Stay Up Latte menahan rasa sakit dan mengayunkan Western King Sword-nya ke penjahat. Tapi petugas itu menangkapnya. Dia tidak memecahkannya, tapi retakan mulai terbentuk di seluruh bilahnya. Mereka mulai menyebar. Stay Up Latte ingin menarik kembali Western King Sword-nya, tapi tidak mau bergerak. Dan ketika dia menarik dengan kuat, itu menjadi kaca dan putus. Separuh darinya ditelan oleh baju besi petugas itu.
Tenang dan penuh gairah. Mengapa? Mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah pergi keluar sangat berarti bagi kamu? Kamu akan menghancurkan dunia tempat kita tinggal, supaya kamu bisa pergi. Begadang menatapnya dan berkata, Malam, kamu tidak mengerti. Kamu tidak akan pernah. Itu karena kamu belum datang. Petugas itu jujur. Kalau begitu katakan padaku apa yang kamu takuti. Teriak Begadang. Apa yang aku takutkan? Petugas itu melihat ke langit, di mana pusaran itu berputar. Ada beberapa benda hitam di sana, dan itu menyebar, seperti lubang hitam. Di dalam lubang hitam, sesuatu yang menakutkan sedang muncul. Kedengarannya seperti binatang yang menjijikkan dan menakutkan. Petugas, kamu benar-benar ingin tempat-tempat suci memiliki pengulangan bencana pertama. Teriak Begadang. Petugas itu tertawa dan berkata, bencana kristaliser. Itu bukan apa-apa. Jika kita tidak keluar, sesuatu yang 1 juta kali lebih buruk akan terjadi. Petik 2. Setelah petugas itu mengatakan itu, sesuatu meraung. Makhluk seperti naga keluar dari lubang hitam. Wajah semua orang berubah. Hanya petugas yang terlihat serakah. Datang, kalian tahu seperti apa dunia ini. Petugas itu berlari untuk Begadang dan menyentuh bahunya. Armor di tangannya seperti mulut, menggigit bahu Stay Up Latte. Itu mengunyah daging dan baju besi Stay Up Latte. Stay Up Latte menahan rasa sakit dan mengayunkan Western King Sword-nya ke penjahat. Tapi petugas itu menangkapnya. Dia tidak memecahkannya, tapi retakan mulai terbentuk di seluruh bilahnya. Mereka mulai menyebar. Stay Up Latte ingin menarik kembali Western King Sword-nya, tapi tidak mau bergerak. Dan ketika dia menarik dengan kuat, itu menjadi kaca dan putus. Separuh darinya ditelan oleh baju besi petugas itu. Bab 1734 Mutasi Petugas. Malaikat kecil dan penumbuh emas berlari ke arah petugas itu. Namun, dengan satu tangan, dia bisa menggenggam pedang malaikat kecil. Tangan lainnya meraih wajah Golden Growler. Tangannya menggigit pedang malaikat, sementara Golden Growler terlempar pergi dengan potongan daging yang hilang. Gu Qingcheng dan Begadang menyerang petugas, tapi tidak ada yang mereka coba berhasil. Kekuasaan perwira terlalu banyak, dan mereka jauh melebihi apa yang seharusnya mungkin dilakukan di dalam parameter tempat perlindungan. Kehadiran yang menakutkan adalah sesuatu yang nyata, dengan sendirinya. Ledakan. Pusaran hitam di langit menjadi lebih besar. Cakar seperti naga muncul dari lubang. Tubuh monster mulai muncul. Itu memiliki mata merah dan tertutup sisik. Makhluk itu memiliki peringkat dengan bau darah, dan hanya melihat separuh dari binatang itu sudah cukup menakutkan. Mengaum. Binatang buas itu melepaskan raungan yang mematikan. Ini menghasilkan gelombang kejut di seluruh galaksi, menghancurkan meteor. Planet itu sendiri rusak. Kita tidak bisa membiarkan benda itu masuk. Meskipun Swaka memiliki protokol dan sistemnya sendiri untuk mengusir makhluk itu akan membutuhkan sedikit waktu. Dan monster itu hanya akan membutuhkan satu pukulan untuk memusnahkan seluruh aliansi, kata Stay Up Latte. Bagaimana kita menghentikannya? Gu Qingcheng tampak murung. Dia terluka, tapi dia masih berdiri. Kita harus membunuhnya dan menutup gerbangnya. Stay Up Latte mengertakkan gigi. Tentu saja kami akan. Cahaya perak Raja Xie Qing mengelilingi tinjunya. Dia melepaskannya ke petugas, tetapi baju besi itu mampu menelannya. Serangan itu tidak menghasilkan kerusakan sama sekali. Sepatu kristal membawa Ji Yanran ke udara, menendang petugas itu. Petugas itu mengayunkan tangannya dan memblokir serangan sepatu kristal itu. Mulut di baju besi itu bisa menggigit tepat ke baju besi kristal, merobek seluruh bagian yang berkilau. Petugas itu meninju perut Ji Yanran, tapi tiba-tiba, ada cahaya kemasan. Sebuah tinju kecil memblokir serangan itu. Itu adalah Bauer, dibalut baju besi genonya. Pang! Kedua kekuatan mereka meledak satu sama lain, membuat semua orang berguling. Petugas itu memandang Bauer dengan kaget, karena armornya tidak dapat memakan atau memakan apapun miliknya. Bauer juga terlihat sangat marah. Cahaya dewa di sekelilingnya terus menyala saat dia meninju petugas itu. Tinju petugas itu sendiri berulang kali menghantam baju besi Bauer, dan gelombang kejut yang terus-menerus melarang semua orang untuk mendekat. Sudah terlambat, benda itu keluar. Gu Qingcheng melihat monster di langit itu menarik diri dari pusaran. Menekan kembali rasa sakit yang dia derita sekarang, dia memanggil yang lain. Arus energi menyerbu galaksi. Jejak listrik ada di mana-mana, mempengaruhi semua planet terdekat. Pang! Terdengar suara keras, dan tubuh Bauer jatuh, menciptakan lubang besar di tanah. Bauer masih dalam bentuk bayi, dan dia tidak bisa melawan petugas itu. Kali ini, tubuh perwira itu mengalami perubahan besar dan baru. Sebuah mata terbuka di tengah dahinya. Tanduk tumbuh dari kepalanya saat tubuhnya terbungkus sisik. Dia telah menggabungkan gennya sendiri dengan gen dari luar. Tubuhnya berevolusi menjadi ras lain. Dia bukan lagi seorang kristaliser. Setelah menyingkirkan Bauer, dia mengikutinya. Dia berbalik untuk melihat Little Flower, dan dia bergerak begitu cepat, Begadang tidak bisa bereaksi.
Cahaya Little Flower masih bersinar di seluruh taman kanak-kanak, dengan tubuh kecilnya melayang di udara. Dia tidak mundur, dan dia mencoba menggunakan cahaya sucinya untuk menghentikan penculik. Pang! Petugas itu menerobos cahaya suci, siap menangkap Little Flower. Tapi cahaya darah tiba-tiba muncul, dan menusuk petugas itu. Zero terbang melewatinya, meraih Little Flower saat dia melesat. Namun, belati tulang yang dia gunakan untuk menikam petugas itu dengan cepat habis. Dan dia buru-buru mencoba berbalik dan memukul Zero. Tinjunya begitu kuat dan cepat sehingga jauh lebih dari yang bisa dia hindari, dan dia dipukul di punggung. Dia berpegangan pada Little Flower, saat dia menabrak sebuah gedung. Itu menimbulkan badai debu. Petugas itu ingin mengejar, tetapi Stay Up Latte berhasil menyusulnya. Tetap saja, apakah petugas bisa dihentikan atau tidak adalah masalah lain. Namun, saat petugas itu berdiri di depan reruntuhan, dia berhenti. Dia tidak masuk ke dalam untuk mengambil Little Flower. Gu Qingcheng melihat ke menjaga reruntuhan dan melihat kehadiran menakutkan yang keluar dari puing-puing. Sebuah lampu merah muncul seperti air. Ledakan. Lampu merah itu seperti gunung berapi, dan menghancurkan reruntuhan. Zero memegangi Little Flower di tengah-tengah reruntuhan. Lampu merah mengalir dari punggungnya. Petugas itu menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Zero. Dia tiba-tiba berlari di depannya dan melepaskan serangan, menargetkan kepalanya. Tapi Zero hanya berdiri di tempatnya, dengan lampu merah bersinar di punggungnya. Sepertinya dia tidak bisa bergerak. Lampu merah hampir mencapai kepalanya, dan tetap saja, dia tidak menunjukkan reaksi. Di dalam ruang pelatihan Mr. Tiger, lampu pedang terus berkedip. Tuan Tiger sangat tertekan. Kekuatan dan kecepatannya seharusnya lebih baik dari Hansen, tapi pedangnya bahkan tidak bisa mengirimkan riak ke pakaian Hansen. Tampaknya mencapai melewati pedang Hansen adalah hal yang mustahil. Kamu ingin bertarung? Tuan Tiger tampak kesal dan melemparkan pedangnya ke tanah. Dia pikir dia mungkin sudah gila. Hansen meletakkan pedang latihannya kembali ke rak. Setelah bertarung dengan Mr. Tiger, dia telah mempelajari beberapa hal menarik tentang keterampilan yang dikembangkan KT untuk bertarung. Keterampilan bertempur bangsawan seperti Tuan Tiger tidak kuat. Hansen tampak seperti Master Superstar di sebelah mereka. Satu-satunya kelemahannya adalah tubuhnya lebih lemah, seperti yang saat ini berdiri. Sudah hampir waktunya, aku harus pergi. Hansen mengemasi barang-barangnya, siap untuk pergi. Tuan Tiger melompat ke depan Hansen dan berkata, aku harus mengatakan, saudara, keterampilan pedangnya tidak senonoh, tapi aku menyukainya. Apakah kamu menerima siswa? Aku bisa menjadi murid kamu, sehingga kamu bisa mengajari aku. Petik 2. Hansen memandang Mr. Tiger dengan kaget. Bangsawan tampak seperti orang yang kuat dan percaya diri, dan Hansen tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu tertarik dengan keterampilan pedang tempur Hansen. Aku tidak tertarik menjadi guru, tapi aku yakin suka uang. Berapa banyak yang bersedia kamu bayarkan, jika aku harus mengajari kamu? Kata Hansen. Dan memang benar, dia benar-benar membutuhkan uang. Jika yang kamu butuhkan adalah uang, maka itu bukan masalah. Tuan Tiger sangat senang. Bab 1735 Xenogenik mendobrak do, subscribe Penatua. Hansen sedang dalam perjalanan kembali ke Kiao. Tuan Tiger menawarkan untuk membawanya pulang, tetapi Hansen dengan sopan menolak. Karena Hansen tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, yang terbaik adalah dia berolahraga. Ketika dia melewati sebuah gang, Hansen merasakan luka bakar yang membakar di punggungnya. Rasanya seperti seseorang telah menyiramkan air mendidih ke tubuhnya. Hansen kaget. Dia bisa menahan rasa sakit, tetapi dia bisa merasakannya tumbuh dan menjadi lebih panas. Cahaya merah keluar dari punggungnya, dan bahkan pakaiannya tidak bisa meredupkan kecerahan. Hansen bisa melihat ada beberapa orang di sekitar, jadi dia memanggil baju besi genonya untuk menutupi tubuhnya. Hal terakhir yang dia inginkan adalah orang-orang melihatnya sayangnya, cahayanya semakin terang, dan baju besi geno itu sendiri mulai bersinar merah. Hansen melihat sekeliling dan dengan cepat menemukan kamar mandi umum yang bisa dia masuki. Setelah dia bergegas masuk, punggungnya mengeluarkan lebih banyak cahaya merah. Akhirnya, seluruh tubuhnya ditarik kembali ke dalam cahaya. Lampu merah itu seperti kembang api, dan kemudian, tidak ada apa-apa. Lampu merah menghilang, membawa tubuh Hansen bersamanya. Planet Roka. Petugas itu melontarkan pukulan ke kepala Zero, ketika tiba-tiba, sebuah tangan keluar dari lampu merah di belakangnya. Itu meninju ke arah tinju petugas itu. Pang! Kekuatan luar biasa dilepaskan dalam benturan kedua kekuatan. Tubuh petugas itu terguncang kembali, keluar dari atmosfer dan keluar angkasa. Dia melihat kembali ke lampu merah Zero, dan kepalan yang muncul darinya. Tubuh tinggi keluar, dan ketika semua orang melihat siapa itu, mereka sangat bahagia. Mereka semua dengan riang berteriak, Hansen. Hansen tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia bisa menebak, menilai dari apa yang baru saja dia lakukan. Apa yang terjadi di sini? Hansen memandang binatang xenogenik di langit. Itu bukan dari tempat suci, dia tahu banyak.
Itu terlalu kuat untuk itu. Petugas itu menggunakan kekuatannya untuk membuka gerbang tempat perlindungan. Hentikan dia, atau makhluk dari luar akan masuk. Teriak begadang. Ayah, Little Flower melompat ke dada Hansen dari Zero. Hansen melihat semua orang di sana terluka, dan bahkan Ji Yanran sedang menggendong Bauer, darah mengotori wajah dan mulut bayi itu. Mereka masing-masing tampak terluka, dan itu membuat Hansen menjadi pria yang sangat marah. Petugas, aku tidak punya dendam dengan kamu, namun kamu menyerang keluarga aku lagi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan slide ini lagi? Kekuatan Hansen sangat kuat. Kekuatan armor Geno meledak menjauh darinya. Di dalam tempat suci, tidak ada kekuatan lain untuk menekannya. Kekuatan armor Geno sulit untuk dipahami dengan benar. Salahkan Han Jinzi, kata petugas itu, sebelum berteleportasi di depan Hansen dan meninju dia. Hansen merasakan kekuatan yang lebih besar dari kristalizer yang datang padanya. Musuhnya memiliki kehadiran xenogenik dari planet KT. Hansen mengerutkan kening. Tapi tinju Hansen tidak berhenti. Kepalan tangan petugas itu lagi. Dia meninju petugas itu dan mengirimnya kembali keluar angkasa. Kemudian, dia mengikuti dan mengejarnya. Mustahil, bagaimana kamu bisa mencapai kekuatan seperti itu? Tempat perlindungan harus menendang kamu keluar untuk ini. Mengapa? Mulut petugas itu ternganga tak percaya. Dia telah menggabungkan sebanyak mungkin gen mutan untuk mendapatkan kekuatan itu, dan dia akan segera pergi. Tapi Hansen lebih kuat darinya, dan di atas itu, dia bisa tinggal di tempat perlindungan. Dia telah melampaui sistem dan berada di atas aturan. Namun, Hansen tidak tertarik untuk berbicara dengannya, jadi dia hanya melakukan pukulan lagi. Xenogenik memasuki tempat kudus, dan Hansen tidak mengira itu hanya Baron. Jika itu masuk sepenuhnya, itu pasti bisa memberikan kerusakan pada seluruh aliansi. Ayah, pukul dia. Little Flower menempel di leher Hansen, dan dia terlihat sangat marah. Ini adalah pertama kalinya Hansen melihat Little Flower sangat marah, dan itu mendorongnya untuk meningkatkan volume kekuatan yang dia berikan. Pang! Mata petugas itu melihat tinju Hansen datang untuknya. Dia ingin memukulnya kembali, tetapi dia tidak bisa. Tinju itu mendarat di rahangnya, dan dia terlempar. Sebelum dia melangkah terlalu jauh, Hansen muncul di atasnya. Kakinya seperti kapak, dan surga hanya tahu berapa banyak tulang petugas yang patah akibat benturan itu. Ayunan, tinju, meninju, pukulan keras, tendangan, lutut, siku. Hansen menjadi mesin pembunuh, dengan serangan berulang-ulang terhadap petugas tersebut. Petugas bisa menahan beberapa pukulan pada awalnya, tetapi lebih banyak tulangnya segera patah. Dan saat mereka melakukannya, pertahanannya hancur. Dia mulai berdarah, dan baju besinya mulai rusak. Hansen, cepat bunuh dia atau akan terlambat. Teriak begadang, saat dia menatap pusaran hitam. Setengah dari binatang xenogenik sudah masuk, dan kelihatannya siap untuk menyelinap melalui lubang hitam kapan saja. Tentu saja, Hansen ingin menyingkirkannya. Sayangnya, meski jenazah petugas rusak, dia tidak dimusnahkan. Dia masih hidup. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuh aku. Aku memiliki kekuatan xenogenik. Kamu tidak bisa membunuhku. Petugas itu mengambil pukulan lagi, darah menyembur dari tubuhnya. Dia tertawa, berkata, ketika itu tiba, kamu semua akan mati. Beri aku Little Flower, karena hanya aku yang bisa menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Tidak ada yang bisa mengambil anakku. Hansen mendengus. Bentuk belati hitam setengah transparan terwujud di tangannya. Dia menusukkannya ke penjahat, memotong daging dan baju besinya. Belati itu mengiris dada petugas itu. Itu tidak membunuhnya, dan tubuhnya dapat pulih dengan mudah. Ini tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa membunuh aku. Beri aku Little Flower dan aku akan menyelamatkannya. Petugas itu marah, tetapi dia tidak peduli dengan lukanya. Hansen menatapnya dengan dingin. Dan saat dia berulang kali menikam tubuh petugas itu, dia bertanya, mengapa kamu sangat menginginkannya? Karena dia bisa menjadi Ark yang sebenarnya. Sebelum petugas selesai, dia berteriak. Itu ada. Hansen tampak seperti pembunuh. Dia menggunakan belati tanduk badak, memasukkannya ke dalam otak petugas. Kaca. Sesuatu dipatahkan oleh serangan belati, dan wajah petugas itu membeku. Darah mengalir dari kepalanya, mengalir ke bibirnya. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati. Aku, Ark. Kepala petugas itu terbuka lebar. Di antara cairan otak, sebuah kristal hitam pecah menjadi dua. Hansen mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah. Petugas itu tewas dan lubang hitam itu menyusut. Tapi xenogenik sudah masuk, dan itu menakutkan. Petugas bisa menahan beberapa pukulan pada awalnya, tetapi lebih banyak tulangnya segera patah. Dan saat mereka melakukannya, pertahanannya hancur. Dia mulai berdarah, dan baju besinya mulai rusak. Hansen, cepat bunuh dia atau akan terlambat. Teriak begadang, saat dia menatap pusaran hitam. Setengah dari binatang xenogenik sudah masuk, dan kelihatannya siap untuk menyelinap melalui lubang hitam kapan saja. Tentu saja,
Hansen ingin menyingkirkannya. Sayangnya, meski jenazah petugas rusak, dia tidak dimusnahkan. Dia masih hidup. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuh aku. Aku memiliki kekuatan xenogenik. Kamu tidak bisa membunuhku. Petugas itu mengambil pukulan lagi, darah menyembur dari tubuhnya. Dia tertawa, berkata, ketika itu tiba, kamu semua akan mati. Beri aku Little Flower, karena hanya aku yang bisa menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Tidak ada yang bisa mengambil anakku. Hansen mendengus. Bentuk belati hitam setengah transparan terwujud di tangannya. Dia menusukkannya ke penjahat, memotong daging dan baju besinya. Belati itu mengiris dada petugas itu. Itu tidak membunuhnya, dan tubuhnya dapat pulih dengan mudah. Ini tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa membunuh aku. Beri aku Little Flower dan aku akan menyelamatkannya. Petugas itu marah, tetapi dia tidak peduli dengan lukanya. Hansen menatapnya dengan dingin. Dan saat dia berulang kali menikam tubuh petugas itu, dia bertanya, mengapa kamu sangat menginginkannya? Karena dia bisa menjadi Ark yang sebenarnya. Sebelum petugas selesai, dia berteriak. Itu ada. Hansen tampak seperti pembunuh. Dia menggunakan belati tanduk badak, memasukkannya ke dalam otak petugas. Kaca. Sesuatu dipatahkan oleh serangan belati, dan wajah petugas itu membeku. Darah mengalir dari kepalanya, mengalir ke bibirnya. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mati. Aku, Ark. Kepala petugas itu terbuka lebar. Di antara cairan otak, sebuah kristal hitam pecah menjadi dua. Hansen mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah. Petugas itu tewas dan lubang hitam itu menyusut. Tapi xenogeneik sudah masuk, dan itu menakutkan.